Hanya dia yang berani memeluk harimau buas ini. Saat difitnah dan diusir warga, sang hewan menunjukkan kekayaan yang tak masuk akal. Kabut tebal turun perlahan dari puncak bukit, merayap seperti selimut putih yang hendak menutupi dosa-dosa hutan. Disinilah Liman berada, di sebuah titik yang dilupakan oleh peta dan ingatan manusia. Ujung dunia yang hanya dihuni oleh pepohonan tua berlumut dan gubuk reot yang dinding anyaman bambunya sudah bolong dimakan rayap. Udara malam itu terasa menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan asap pembakaran yang pedih di mata. Liman duduk bersila di depan tungku tanah liat raksasa, tempat ia membakar batang-batang kayu menjadi arang. Wajahnya diterpa cahaya merah bara api yang menjilat-jilat gelisah. Jika ada orang asing yang melihat wajah itu, mereka pasti akan membuang muka atau menjerit ketakutan. Separuh wajah kiri Liman adalah peta kehancuran, kulit yang melepuh dan tertarik kaku, sisa dari cakaran beruang madu yang mengamuk 15 tahun silam. Mata kirinya buta, tertutup kelopak yang cacat, sementara mata kanannya menatap nanar ke dalam lidah api. Ia adalah hantu di tanah kelahirannya sendiri. Orang-orang desa di kaki bukit menyebutnya si buruk muka atau anak kutukan. Mereka percaya bahwa cacat di wajah Liman adalah tanda bahwa jiwanya telah ditolak oleh semesta. Maka, terusirlah ia. Terbuang ke tepian hutan larangan, hidup dari menjual arang hitam legam yang harganya tak seberapa, hanya cukup untuk menukar beras apek dan ikan asin. Tangannya yang kasar, penuh kapalan dan noda hitam abadi, meraih sebatang kayu jati kering. Ia melemparkannya ke dalam tungku. Kerak, bunyi kayu patah itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang mencekik. Apa bedanya aku dengan kayu ini? Batin Liman bergejolak. Suaranya bergema di rongga kepalanya sendiri yang sunyi. Kami sama-sama dibakar oleh nasib. Bedanya, kayu ini menjadi arang yang berguna, sementara aku menjadi abu yang terserak tak bermakna. Hitam, kotor, tak diinginkan. Liman bangkit, kakinya yang telanjang memijak tanah becek. Ia berjalan tertatih menuju sebuah gentong air di sudut gubuk. Ketika ia menunduk untuk membasuh muka, pantulan wajahnya yang mengerikan terpampang jelas di permukaan air yang tenang. Ia terdiam. Napasnya tercekat. Rasa benci pada diri sendiri itu datang lagi, seperti ombak pasang yang menghantam karang. Embok. Bisiknya lirih. Suaranya serak seolah parutan kelapa. Matanya beralih pada sebuah gundukan tanah kecil di samping gubuk. Di sana, tertancap sebatang kayu nisan sederhana tanpa nama. Itu adalah pusara Embok Rondo. Neneknya, satu-satunya manusia yang pernah menatap wajah rusaknya dengan tatapan cinta, bukan jijik. Wanita tua itu telah pergi 2 tahun lalu, meninggalkan Liman benar-benar sendiri di dunia yang fana ini. Liman berjongkok di samping pusara itu, jemarinya mengelus tanah yang basah. Malam ini dingin sekali, Embok. Kakiku linu, ucapnya pada angin, membayangkan sosok wanita tua itu duduk di sana sambil mengunyah sirih. Tadi pagi aku turun ke desa menjual arang. Tapi anak-anak kecil melempari aku dengan batu. Kata mereka, aku siluman penjaga hutan. Padahal aku cuma mau beli garam, Embok. Cuma garam. Liman menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Bahunya terguncang pelan. Tidak ada air mata. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanyalah hampa. Rasa sepi ini bukan sekadar ketiadaan orang lain, melainkan sebuah lubang menganga di dada yang menyedot segala rasa bahagia. Ia merasa seperti sebutir debu yang melayang tanpa tujuan, menunggu angin takdir meniupnya hilang. Tiba-tiba, langit di atas hutan berubah kelam. Awan hitam bergulung-gulung menelan rembulan. Angin kencang berhembus, membuat pepohonan besar berderit menakutkan, seolah raksasa yang sedang meregangkan otot. Duar, petir menyambar, membelah langit dengan kilatan cahaya menyilaukan. Hujan turun dengan ganas. Bukan hujan rintik yang menenangkan, melainkan badai yang marah. Air tumpah ruah memukul atap rumbia gubuk Liman dengan suara berisik. Bum! Bum! Di tengah gemuruh badai itu, telinga Liman yang tajam menangkap suara lain. Sebuah suara yang tidak wajar. Bukan suara dahan patah atau gemericik air. Suara itu berat, rendah, dan penuh penderitaan. Sebuah erangan yang menggetarkan tanah pijakannya.
Grrrr hahaha. Bulu kuduk di tengkuk Liman meremang. Naluri bertahannya menyala. Itu suara hewan buas. Dan suaranya terdengar sangat dekat. Mungkin hanya berjarak selemparan batu dari gubuknya, di arah jurang sebelah barat. Rasionalitasnya berteriak. Jangan keluar. Kunci pintu. Biarkan badai menelan apapun yang ada di luar sana. Namun, ada sesuatu dalam nada erangan itu yang menarik sukma Liman. Itu bukan suara ancaman predator yang sedang berburu. Itu adalah suara keputusasaan. Suara makhluk yang sedang menjemput ajal sendirian. Suara yang sama persis dengan jeritan batin Liman setiap malam. Dengan tangan gemetar, Liman meraih golok tumpul yang biasa ia gunakan untuk memotong kayu. Ia menyambar sebuah pelita minyak tanah yang apinya bergoyang-goyang panik tertiup angin. Tanpa alas kaki, ia menerobos tirai hujan. Siapa di sana? Teriaknya. Suaranya langsung hilang ditelan guruh. Lumpur dingin menjebak mata kakinya setiap kali ia melangkah. Semak berduri merobek celana kainnya yang sudah lusuh. Liman terus berjalan menuju sumber suara, menerobos kegelapan hutan yang pekat. Hujan menampar wajahnya yang rusak tanpa ampun, membuat rasa perih di kulitnya kembali menyengat. Di tepi jurang dangkal, di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, Liman melihatnya. Langkahnya terhenti mendadak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Pelita di tangannya nyaris terjatuh. Di hadapannya, tergeletak sosok Raja Rimba yang agung sekaligus mengerikan. Seekor harimau Sumatera berukuran raksasa, jauh lebih besar dari harimau manapun yang pernah didengar Liman dalam dongeng desa. Tubuhnya yang besar itu tergolek lemah di atas tanah berlumpur. Bulu loreng hitam dan oranyenya yang biasanya megah, kini kusam tertutup lumpur dan darah segar. Hewan itu terperangkap. Sebuah jebakan besi bergerigi, buatan pemburu haram yang tamak, menggigit kaki belakangnya dengan kejam. Besi berkarat itu menembus daging hingga ke tulang. Darah merah kental mengalir deras, bercampur dengan air hujan, menciptakan genangan merah di sekitar tubuhnya. Liman mundur selangkah, kakinya gemetar hebat. Ketakutan purba merayapi tulang punggungnya. Ini adalah pemangsa puncak. Satu kibasan cakarnya bisa memisahkan kepala Liman dari tubuhnya dalam sekejap mata. Namun, saat Liman hendak berbalik lari, harimau itu mengangkat kepalanya yang berat. Mata hewan itu terbuka. Liman terpaku. Ia tidak melihat sorot mata pembunuh yang haus darah. Ia melihat sepasang bola mata berwarna emas cair yang bening dan basah. Di dalam mata itu, Liman tidak melihat kebuasan. Ia melihat rasa sakit yang teramat sangat, ketakutan, dan permohonan yang bisu. Tatapan itu menembus langsung ke dalam jiwa Liman, meruntuhkan dinding ketakutan yang ia bangun. Harimau itu mendengus pelan, uap panas keluar dari hidungnya, lalu kepalanya kembali terkulai lemas ke tanah. Pasrah, menunggu maut menjemput. Liman merasakan dadanya sesak. Ia melihat dirinya sendiri pada harimau itu. Terluka, terjebak, dibiarkan mati sendirian di tengah badai sementara dunia tidak peduli. Apakah aku akan menjadi seperti mereka? Batin Liman berperang. Mereka yang membuangku saat aku terluka? Apakah aku akan membiarkan makhluk indah ini mati hanya karena aku takut? Perlahan, Liman menurunkan goloknya. Ia meletakkan pelita di atas batu agar tidak padam. Dengan napas memburu, ia memberanikan diri mendekat. Hujan semakin deras, seolah alam sedang menguji seberapa besar nyali sisa manusia yang dibuang ini. Kau kesakitan, bisik Liman. Suaranya bergetar hebat namun lembut. Ia berlutut di lumpur, hanya berjarak 1 jengkal dari moncong hewan buas itu. Bau anyir darah dan aroma mas liar menusuk hidungnya. Harimau itu tidak mengaum. Ia hanya menatap Liman dengan mata emasnya yang mulai meredup, seolah berkata, "Tolong aku, atau bunuh aku sekarang untuk mengakhiri rasa sakit ini." Tangan Liman yang kasar terulur, bukan untuk memukul, melainkan gemetar hendak menyentuh kepala besar itu. Ini adalah kegilaan. Ini adalah tindakan bunuh diri. Tapi bagi Liman yang hidupnya sudah kelam, mungkin kematian di tangan makhluk agung ini lebih baik daripada mati perlahan dimakan kesepian. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, takdir dua makhluk terbuang mulai terjalin dalam ikatan yang tak kasat mata. Hujan masih menghunjam bumi tanpa ampun,
mengubah tanah hutan menjadi bubur lumpur yang dingin. Di bawah naungan pohon beringin yang berderit menahan badai, Liman masih berlutut. Tubuhnya yang kurus basah kuyup, menggigil hebat bukan hanya karena dingin yang menusuk tulang, melainkan karena kedekatannya dengan maut. Di hadapannya, kaki sang raja hutan masih terjepit besi bergerigi. Darah segar terus merembes, bercampur dengan air hujan yang keruh, menciptakan sungai kecil berwarna merah yang mengalir melewati lutut Liman. Liman menatap besi berkarat itu. Ia tahu jenis perangkap ini. Ini adalah rahang buaya. Jebakan mematikan buatan pemburu liar yang tidak memiliki hati nurani. Per ini sangat kuat. Butuh tenaga 2 orang dewasa untuk membukanya. Bagaimana mungkin dia, seorang pemuda cacat dengan tenaga sisa-sisa kelaparan, bisa membukanya? Jika aku gagal, dia mati. Jika aku salah langkah, tanganku yang putus. Batin Liman bergelut dengan keraguan. Namun, saat ia menatap kembali mata emas harimau itu, ia melihat kepasrahan yang begitu getir. Hewan itu tidak lagi mengerang. Napasnya tersengal pendek-pendek. Uap putih keluar dari hidungnya yang besar. Ia telah menyerah pada takdir. Tidak, bisik Liman. Suaranya parau tertelan gemuruh guntur. Kau tidak boleh mati di sini. Tidak seperti ini. Naluri bertahan hidupnya berubah menjadi tekad gila. Liman meraba-raba tanah di sekitarnya, mencari sesuatu yang keras. Tangannya menemukan sebatang dahan kayu ulin yang patah, kayu besi yang terkenal kokoh. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan ujung dahan kayu itu ke sela-sela rahang besi jebakan. Ia harus menjadikannya tuas pengungkit. Liman memposisikan dirinya, menancapkan kakinya kuat-kuat ke dalam lumpur agar tidak tergelincir. Maafkan aku, ini akan sakit sekali, ucap Liman pada harimau itu, seolah berbicara pada seorang adik kecil yang terluka. Liman menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaga dari setiap serat ototnya yang renta. Hiaaat. Liman menekan dahan kayu itu sekuat tenaga. Otot lehernya menegang, urat-urat di pelipisnya menonjol keluar. Wajahnya yang rusak menyeringai menahan beban. Besi itu bergeming sejenak. Lalu terdengar suara kriet yang menyiluakan telinga. Logam berkarat itu mulai terbuka perlahan, inci demi inci. Harimau itu menyentak kaget. Rasa sakit yang mendadak membuatnya menggeram rendah. GGRRRHHH. Taringnya yang tajam terlihat berkilat di bawah sambaran petir. Liman tidak mundur. Ia tahu jika ia melepaskan tuas itu sekarang, kaki harimau itu akan hancur lebur atau justru tangannya sendiri yang akan terjepit. Sebentar lagi. Bertahanlah, teriak Liman dalam hati. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipi kirinya yang tak berbentuk. Dengan hentakan terakhir yang menguras seluruh sukma, Liman menekan tuas itu sampai titik maksimal. Klontang. Mekanisme pengunci terbuka. Dengan gerakan kilat, ia menendang jebakan itu menjauh dari kaki sang harimau sebelum besi itu kembali mengatup hampa. Berhasil. Liman ambruk ke belakang. Napasnya memburu seperti orang yang baru saja lolos dari tercekik. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap kaki harimau itu. Tulangnya tidak patah, tapi dagingnya terkoyak parah. Masalah belum selesai. Hewan raksasa ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Dan membiarkannya di sini sama saja dengan memberinya makan pada dinginnya malam atau pemburu yang mungkin datang esok pagi. Liman bangkit, sempoyongan. Ia mendekati kepala harimau itu. Ajaibnya, hewan buas itu tidak menyerang. Ia justru menyorongkan kepalanya yang berat ke paha Liman, sebuah gestur menyerah total. Bulu-bulunya yang basah dan kasar bergesekan dengan kulit Liman. Ada kehangatan aneh yang menjalar. Kita pulang, bisik Liman. Gubukku jelek, tapi hangat. Proses memindahkan tubuh seberat ratusan kilo itu adalah siksaan tersendiri. Liman tidak mungkin menggendongnya. Ia melepas sarung lusuh yang melilit pinggangnya, mengikatkannya ke dada bagian depan harimau itu seperti tali kekang, lalu menariknya. Langkah demi langkah, Liman menyeret beban hidup yang baru ditemukannya. Setiap langkah adalah penderitaan. Lumpur menghisap kakinya. Akar pohon menjegal langkahnya. Bahunya terasa seperti ditarik lepas dari persendiannya. Namun, ia tidak berhenti. Jarak 100 meter ke gubuk terasa seperti perjalanan mendaki gunung Himalaya.
Sesampainya di gubuk, Liman langsung menyeret harimau itu ke dekat tungku pembakaran arang yang masih menyisakan bara hangat. Ia menutup pintu anyaman bambu, menguncinya dengan palang kayu, lalu jatuh terkapar di lantai tanah. Suasana di dalam gubuk itu hening, kontras dengan badai di luar. Hanya terdengar bunyi kretek dari kayu bakar dan napas berat dua makhluk yang kelelahan. Liman tidak membiarkan dirinya istirahat lama. Ia merangkak bangun, menyalakan pelita kecil. Cahaya oranye temaram kini menyinari seisi ruangan sempit itu, memperlihatkan betapa besarnya tamu yang ia bawa pulang. Gubuk itu terasa penuh sesak oleh kehadiran sang raja hutan. Liman mengambil kuali tanah liat berisi air bersih, cadangan air minumnya untuk 2 hari. Ia menuangkannya ke dalam baskom penyok, lalu merobek lengan baju kokonya yang memang sudah compang-camping. Dengan telaten, ia mulai membersihkan luka di kaki harimau itu. Air bersih berubah menjadi merah keruh. Liman meringis ngilu melihat betapa dalamnya luka itu. Ia berlari ke rak bambu reot di sudut ruangan, mengambil toples kaca berisi bubuk kunyit dan daun binahong yang ia tumbuk sendiri, obat yang biasa ia pakai jika kulitnya melepuh kena api. "Tahan ya, sayang, ini perih sedikit. Seperti digigit semut api," gumam Liman lembut. Tangannya yang kasar menaburkan bubuk obat itu ke atas luka menganga. Tubuh harimau itu menegang. Otot-ototnya berkedut kencang menahan perih, tapi ia tidak melawan. Mata emasnya menatap wajah Liman lekat-lekat. Tidak ada lagi ketakutan di sana, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Seolah hewan itu sedang mencoba memahami, mengapa manusia ini menyelamatkanku? Setelah membalut luka itu dengan sisa kain sarungnya, Liman duduk bersandar di dinding bambu. Perutnya berbunyi nyaring. Ia lupa bahwa seharian ini ia belum makan apa-apa selain sepotong ubi rebus tadi pagi. Ia menatap ke arah gentong beras. Kosong. Pandangannya beralih ke gantungan di atas tungku. Di sana, tergantung sepotong dendeng rusa kering, satu-satunya lauk berharga yang ia simpan untuk perayaan hari ulang tahun almarhumah neneknya lusa. Liman menatap dendeng itu, lalu menatap harimau yang kini menatapnya dengan lidah yang sesekali menjilat bibir. Hewan itu pasti kelaparan dan kehabisan darah. Perang batin kembali terjadi. "Itu jatah makanmu seminggu, Liman. Jika kau berikan, kau akan makan singkong hutan yang pahit lagi." Liman tersenyum getir. Ia bangkit, meraih dendeng itu. Tanpa ragu sedikitpun, ia meletakkannya di depan moncong sang harimau. "Makanlah," kata Liman sambil mengelus kepala besar itu. "Kau butuh tenaga untuk sembuh. Aku sudah biasa berteman dengan lapar. Lapar adalah kawan lama bagiku." Harimau itu mengendus daging kering tersebut. Ia tidak langsung memakannya. Ia menatap Liman sejenak, lalu mendengus pelan, menjilat tangan Liman yang kotor oleh darah dan lumpur dengan lidahnya yang kasar seperti parutan. Sensasi itu membuat Liman terlonjak kaget, lalu tertawa kecil. Tawa pertamanya sejak bertahun-tahun lalu. "Kau tahu cara berterima kasih rupanya," ucap Liman, matanya berkaca-kaca. Malam itu, di dalam gubuk arang yang sempit dan berbau asap, untuk pertama kalinya Liman tidak merasa kedinginan. Ia meringkuk tidur di lantai tanah yang beralaskan tikar pandan sobek, hanya berjarak 1 jengkal dari punggung harimau raksasa yang hangat itu. Di luar, badai perlahan mereda, menyisakan gerimis yang syahdu. Namun di dalam hati Liman, sebuah takdir baru sedang ditulis. Ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki pelindung. Meski pelindung itu bisa merobek lehernya kapan saja. Tapi malam ini, mereka hanyalah 2 nyawa kelam yang saling berbagi kehangatan di tengah dunia yang membeku. Cahaya matahari pagi yang pucat menyelinap masuk melalui celah-celah dinding bambu, jatuh tepat di atas kelopak mata Liman yang masih terpejam. Ia mengerjap. Silau. Aroma tanah basah sisa badai semalam menyeruak kuat, bercampur dengan bau asap sisa pembakaran yang tak pernah hilang dari kulitnya. Kesadaran Liman pulih perlahan. Hal pertama yang ia rasakan adalah dinginnya lantai tanah di punggungnya. Hal kedua adalah rasa perih di perutnya, rasa lapar yang menusuk tulang, menagih jatah yang tak kunjung datang. Dengan gerakan kaku, Liman menoleh ke samping. Kosong. Tempat di mana semalam harimau raksasa itu berbaring kini hampa. Tidak ada bulu loreng yang hangat, tidak ada napas berat yang menenangkan. Hanya ada bekas lekukan di tanah dan sisa noda darah kering yang mulai menghitam.
Liman terpaku menatap kekosongan itu. Sebuah tawa kecil yang getir lolos dari bibirnya yang pecah-pecah. Dasar bodoh, rutuknya pada diri sendiri. Apa yang kau harapkan, Liman? Dia binatang buas. Dia Raja Rimba. Setelah perutnya kenyang dan lukanya dibalut, tentu saja dia pergi. Kau pikir dia akan tinggal dan menjadi kucing peliharaanmu? Kau pikir ada makhluk di dunia ini yang betah berlama-lama melihat wajah burukmu? Rasa kecewa itu menghantam dadanya lebih keras daripada rasa lapar. Semalam, untuk beberapa jam yang singkat, ia merasa memiliki teman. Ia merasa dibutuhkan. Namun pagi ini, kenyataan kembali menamparnya. Ia kembali menjadi ranting kering yang patah dan dibiarkan membusuk sendirian di lantai hutan. Liman memaksakan dirinya bangkit. Sendi-sendinya berderak protes. Ia berjalan tertatih menuju tungku pembakaran arang di halaman samping gubuk. Ia harus bekerja. Jika tidak membakar kayu hari ini, ia tidak akan punya arang untuk dijual lusa. Dan jika tidak ada arang, ia benar-benar akan mati kelaparan. Di halaman, sisa badai semalam masih terlihat jelas. Ranting-ranting pohon berserakan. Lumpur setinggi mata kaki menggenang di mana-mana. Liman meraih cangkulnya yang sudah tumpul. Ia mulai mengais sisa kayu basah, mencoba menyusunnya ke dalam tungku. Setiap ayunan cangkul terasa sangat berat. Kepalanya pening. Pandangannya berkunang-kunang. Ia ingat dendeng rusa terakhirnya. Harta karun yang ia simpan berbulan-bulan, telah habis dimakan tamu tak diundangnya semalam. Setidaknya dia kenyang. Batin Liman mencoba menghibur diri, walau hatinya perih. Setidaknya satu nyawa terselamatkan. Meski nyawaku sendiri yang jadi taruhannya. Suara semak belukar yang disibak paksa terdengar dari arah hutan. Liman berhenti mencangkul. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu pemburu? Atau hewan buas lain yang mencium bau darah sisa semalam? Ia mencengkeram gagang cangkul erat-erat, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dari balik kabut tipis yang menyelimuti batas hutan, sesosok bayangan besar muncul. Langkahnya pincang namun tetap memancarkan aura keagungan yang tak terbantahkan. Itu dia, si Raja Hutan, Loreng. Harimau itu kembali. Liman terpana, cangkul di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Buk! Loreng tidak datang dengan tangan kosong, atau lebih tepatnya, mulut kosong. Di antara taringnya yang mengerikan, menggantung seekor ayam hutan jantan yang berukuran sangat besar. Bulu ekor ayam itu menjuntai panjang, menyapu tanah lumpur. Harimau itu berjalan mendekat. Mata emasnya menatap Liman lurus-lurus. Tidak ada tanda-tanda agresi. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Liman, lalu menjatuhkan buruannya di atas tanah becek. Gubrak! Suara jatuhnya ayam hutan itu terdengar aneh. Terlalu keras. Terlalu berat untuk ukuran seekor unggas. Seharusnya bunyinya buk yang empuk. Tapi ini terdengar seperti batu yang dihantamkan ke tanah. Loreng mendengus, lalu duduk dengan anggun, menjilati kaki depannya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menatap Liman lalu menatap ayam itu bergantian, sebuah isyarat jelas, ini untukmu. Liman menelan ludah. Matanya berbinar. Makanan. Daging segar. Tuhan rupanya belum meninggalkannya. Ayam hutan sebesar itu bisa membuatnya kenyang selama 3 hari. Rasa haru membuncah di dadanya. Harimau ini tahu balas budi. Kau kembali, suara Liman bergetar. Dan kau membawakan aku sarapan. Liman berlutut, mengabaikan lumpur yang mengotori celananya. Ia mengulurkan tangan hendak mengambil ayam hutan itu. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan lezatnya daging bakar di atas bara api. Namun, saat jemarinya menyentuh bulu ayam itu, ia tersentak. Dingin. Keras. Bulu-bulu itu tidak terasa lembut seperti unggas pada umumnya. Teksturnya kaku, tajam, dan dingin sedingin es. Liman mengernyitkan dahi. Ia mencoba mengangkat ayam itu. Ia mengerang. Berat sekali. Benda itu memiliki bobot yang tidak masuk akal, mungkin seberat karung beras kecil. Dengan susah payah, Liman menyeretnya ke tempat yang lebih terang, menjauh dari bayang-bayang pohon, agar terkena sinar matahari pagi yang mulai meninggi. Saat cahaya matahari menimpa bangkai ayam itu, Liman menjerit tertahan. Ia mundur beberapa langkah,
Matanya terbelalak lebar hingga nyaris keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di hadapannya, ayam hutan itu berkilau menyilaukan mata. Itu bukan ayam biasa. Bulu-bulu merah dan hijaunya yang tadi terlihat samar di kegelapan, kini memantulkan cahaya kuning yang agung. Paruhnya, cakarnya, hingga setiap helai bulu halusnya, semuanya kaku membeku. Itu bukan bangkai daging. Itu adalah logam. Liman memberanikan diri mendekat lagi. Ia mengetuk tubuh ayam itu dengan kuku jarinya. Ting! Bunyi denting logam yang jernih dan magis memecah kesunyian hutan. Emas! Desis Liman, suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut kata itu akan meledak jika diucapkan terlalu keras. Ini, emas murni. Ia menoleh cepat ke arah loreng. Harimau itu masih duduk tenang, mengawasi reaksi Liman dengan sorot mata yang teduh dan bijaksana, seolah ia adalah seorang guru tua yang sedang menguji muridnya. Luka di kaki loreng terlihat mulai menutup dengan kecepatan yang tidak wajar, meninggalkan bekas parut samar yang memancarkan pendar cahaya tipis. Liman kembali menatap patung ayam emas itu. Otaknya yang sederhana, yang terbiasa berpikir tentang kayu bakar dan harga beras, macet total. Ia tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Di satu sisi, benda di hadapannya ini nilainya mungkin setara dengan 10 tahun hasil kerjanya membakar arang. Jika ia membawanya ke kota, ia bisa membeli tanah, rumah tembok, bahkan mungkin membayar tabib untuk memperbaiki wajahnya. Tapi di sisi lain, perutnya kembali berbunyi. Kerucuk! Suara cacing di perutnya menjerit protes. Ironi itu menghantam Liman dengan telak. Ia adalah orang paling kaya di hutan ini sekarang, memegang harta yang biasa dicari para raja dengan pedang dan darah. Namun, ia tetaplah orang yang paling lapar. Ia tidak bisa memakan emas. Giginya akan patah jika ia mencoba menggigit paha ayam emas itu. Liman tertawa lagi. Kali ini tawanya terdengar histeris, bercampur antara rasa takjub dan frustrasi yang mendalam. Ia menatap loreng dengan tatapan nanar. Au! Liman menunjuk harimau itu dengan jari gemetar. Kau ini sebenarnya makhluk apa? Siluman? Malaikat? Atau kutukan? Loreng bangkit, berjalan mendekati Liman. Ia menggosokkan kepalanya yang besar ke bahu Liman yang kurus, hampir membuat pemuda itu terjengkang. Kehangatan tubuh hewan itu nyata. Detak jantungnya nyata. Bau masknya nyata. Tapi keajaiban di tanah itu juga nyata. Liman menyentuh patung ayam emas itu sekali lagi. Ia merasakan getaran halus dari benda mati itu, seolah ada sisa energi kehidupan yang terperangkap di dalamnya. Aku lapar, loreng, bisik Liman lirih. Air mata menetes di sudut matanya yang buta. Aku lapar setengah mati. Kau memberiku kekayaan, tapi aku tidak bisa memakannya. Seolah mengerti bahasa manusia, loreng mendengus pelan. Ia berbalik arah, berjalan menuju semak-semak rimbun di dekat gentong air. Ia mengais tanah sebentar, lalu menggigit sesuatu dan melemparkannya ke kaki Liman. Sebuah ubi hutan raksasa. Masih kotor penuh tanah, tapi nyata. Makanan sungguhan. Liman tertegun. Ia menatap ubi itu, lalu menatap patung emas, lalu kembali menatap harimau itu. Di pagi yang aneh ini, di tengah hutan yang sunyi dan berkabut, Liman menyadari satu hal. Hidupnya yang kelam dan fana telah berakhir. Takdir baru telah mengetuk pintunya, bukan dengan suara ketukan halus, melainkan dengan auman dan kilau logam mulia yang membutakan. Ia memungut ubi itu dengan tangan kiri, dan memeluk patung ayam emas itu dengan tangan kanan. Berat, sangat berat. Namun beban itu terasa seperti janji. Janji bahwa ia tidak akan pernah dipandang rendah lagi oleh dunia. Tapi untuk sekarang, yang ia butuhkan hanyalah api untuk membakar ubi. Waktu di dalam hutan larangan tidak berjalan lurus seperti di kota. Ia melingkar, lambat, dan penuh rahasia. Sudah 2 purnama berlalu sejak badai mempertemukan Liman dengan sang raja hutan. Dan selama itu pula, gubuk reot yang dindingnya bolong dimakan rayap itu telah berubah menjadi peti harta karun termewah di kolong langit. Liman duduk di sudut gubuknya, memandang koleksi aneh yang berserakan di antara tumpukan kayu bakar dan perkakas dapur yang renta. Di atas meja bambu, berjejer 3 ekor tikus hutan. Di dekat gentong air, tergeletak seekor kelinci.
Di gantungan atap, bertengger seekor burung hantu. Semuanya diam. Semuanya beku. Semuanya terbuat dari emas murni yang memancarkan kilau magis saat tertimpa cahaya pelita. Ini adalah hasil buruan Loreng. Setiap makhluk bernyawa yang ditangkap dan dibawa pulang oleh harimau itu akan berubah menjadi logam mulia saat fajar menyingsing. Awalnya, Liman merasa ini adalah anugerah dewa. Namun kini, tumpukan emas ini mulai terasa seperti beban kutukan yang berat. Liman memegang patung emas seekor kumbang tanduk di telapak tangannya. Berat, dingin, dan sempurna hingga ke detail ruas kakinya. Aku adalah orang paling kaya di seluruh kabupaten ini, batin Liman getir. Tapi lihatlah aku. Celanaku hanya tinggal 2 helai benang lagi sebelum putus. Garam di dapur habis. Minyak tanah tinggal setetes. Apa gunanya tidur di atas tumpukan emas jika perutku melilit karena makan singkong rebus tawar setiap hari? Ia menoleh ke arah Loreng. Harimau raksasa itu sedang tertidur pulas di depan pintu. Perutnya naik turun dengan irama yang menenangkan. Bulunya kini mengkilap. Otot-ototnya padat berisi. Tidak ada lagi jejak luka menganga akibat jeratan besi itu. Hewan itu telah pulih sepenuhnya, menjelma menjadi penjaga yang setia sekaligus menakutkan. Liman menghela napas panjang. Ia tidak punya pilihan. Ia harus turun gunung. Kebutuhan perut tidak bisa dibayar dengan doa. Ia harus menukar kutukan emas ini dengan kehidupan yang nyata. Jaga rumah, Loreng. Bisik Liman sambil menyelipkan patung kumbang emas itu ke dalam saku celananya yang dalam. Jangan melolong. Jangan keluar. Dunia di bawah sana kejam. Mereka tidak akan menyembahmu. Mereka akan mengulitimu. Loreng membuka sebelah matanya. Pupil emasnya menyipit tajam, seolah mengerti peringatan itu. Ia menguap lebar, memperlihatkan deretan taring putih yang bisa meremukan tengkorak, lalu kembali meletakkan kepalanya di atas kaki depan. Perjalanan turun ke desa dirasakan Liman sebagai siksaan batin. Hutan yang sunyi dan berkabut memberinya rasa aman, menyembunyikan wajah buruknya dari tatapan dunia. Namun semakin ia mendekati batas desa, semakin jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti pencuri yang membawa barang curian, padahal harta itu adalah hadiah alam. Pasar Kliwon sedang ramai. Bau keringat manusia, amis ikan, dan asap rokok lembak menyan bercampur menjadi satu aroma yang membuat kepala Liman pening. Orang-orang berteriak, tawar-menawar dengan suara keras yang memekakkan telinga. Liman berjalan menunduk, menarik caping anyamannya serendah mungkin untuk menutupi wajah kirinya yang hancur. Ia berjalan menyusuri pinggiran pasar, menghindari kontak mata. Ia bisa merasakan tatapan jijik beberapa orang yang mengenalinya. Minggir! Si buruk muka lewat. Seru seorang pedagang sayur sambil mengibas-ngibaskan kain, seolah Liman adalah wabah penyakit menular. Liman menelan ludah pahit, mempercepat langkahnya. Tujuannya satu, toko emas gadai, sumber rejeki, milik Babah Ong. Satu-satunya tempat yang mungkin tidak akan banyak bertanya. Toko itu kecil, terimpit di antara kios daging dan penjual jamu. Di balik terali besi, Babah Ong, pria tua berkacamata tebal dengan jari-jari penuh cincin batu akik, sedang menghitung uang koin. Liman mengetuk kaca etalase dengan ragu. Tok, tok. Babah Ong mendongak. Matanya menyipit jijik saat melihat penampilan Liman yang lusuh dan penuh noda arang. Mau apa kau? Liman? Aku tidak beli arang hari ini. Gudang penuh. Bukan arang, bah. Suara Liman serak, nyaris tak terdengar di tengah keriuhan pasar. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan benda kecil itu dengan tangan gemetar. Saya mau jual ini. Ia meletakkan kumbang emas itu di atas meja kaca. Ting! Bunyi logam murni itu seketika membuat Babah Ong terdiam. Mata tua pedagang itu membelalak. Ia menyambar kumbang itu, membolak-balikannya, lalu mengambil kaca pembesar. Napasnya tertahan. Demi leluhur. Gumam Babah Ong. Ini emas tua. Kadarnya sempurna. Dan ukirannya. Siapa yang mengukir detail segila ini? Bulu halusnya pun terasa. Babah Ong menatap Liman dengan tatapan yang berubah drastis. Dari jijik menjadi curiga, lalu bercampur dengan rasa tamak yang tak bisa disembunyikan.
Dari mana kau dapat ini, Liman? Desis Babah Ong, suaranya rendah namun menekan. Kau mencuri dari makam raja? Atau kau membongkar candi keramat? Tidak, Bah. Liman tergagap, keringat dingin mengalir di punggungnya. Itu warisan nenek. Saya baru menemukannya di bawah lantai gubuk. Bohong. Babah Ong mengebrak meja. Bra, nenekmu cuma janda miskin penjual sirih. Mana mungkin punya barang pusaka begini? Jantung Liman serasa mau meledak. Ia melihat sorot mata Babah Ong yang berkilat licik. Orang tua itu sedang menimbang-nimbang. Apakah ia akan melaporkan Liman ke polisi desa, atau mengambil keuntungan dari kebodohan pemuda ini? Dengar, kata Babah Ong, nadanya melunak tapi penuh bisa. Barang ini panas. Kalau aku lapor lurah, kau bisa digebuki massa karena dikira maling. Tapi karena aku kasihan padamu, aku beli. Babah Ong menyebutkan angka yang sangat rendah. Mungkin hanya 1/10 dari harga asli emas seberat itu. Tapi bagi Liman, jumlah itu sudah cukup untuk membeli beras berkarung-karung. Baik, Bah. Saya terima, jawab Liman cepat. Ia hanya ingin pergi dari situ. Ia ingin lari kembali ke pelukan hutan yang jujur. Setelah menerima uang kertas yang diremas kusam, Liman bergegas keluar. Ia tidak langsung pulang. Ia mampir ke kios daging. Beli daging sapi 5 kilo. Yang ada lemak dan tulangnya, kata Liman pada tukang daging. Tukang daging itu melongo. 5 kilo? Kau mau hajatan, men? Atau kau? Tukang daging itu tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi matanya menatap uang di tangan Liman dengan curiga. Uang sebanyak itu tidak wajar dimiliki oleh seorang pembakar arang. Liman tidak menjawab. Ia membayar, menyambar bungkusan daging besar yang berdarah-darah itu, lalu berjalan cepat meninggalkan pasar. Ia tidak menyadari, sepasang mata elang sedang mengawasinya dari warung kopi di seberang jalan. Itu adalah Jagakarsa, pemburu paling disegani di desa itu. Pria bertubuh kekar dengan bekas luka memanjang di lengan kanannya. Ia sedang mengasah belatinya sambil menyesap kopi hitam. Matanya tak lepas dari punggung Liman yang menjauh menuju hutan. 5 kilo daging segar. Gumam Jagakarsa pada temannya, dan dia tidak menawar harga. Padahal bajunya seperti kain kafan bekas. Mungkin dia dapat warisan, sahut temannya acuh. Jagakarsa menggeleng pelan. Ia menjilat bibirnya, insting pemburunya menyala. Bau di tubuhnya aneh. Itu bukan bau arang biasa. Itu bau mas. Bau binatang buas. Jagakarsa berdiri, melempar koin ke meja. Si buruk muka itu menyembunyikan sesuatu di hutan larangan. Bisik Jagakarsa dengan seringai dingin. Dan apapun yang butuh makan daging 5 kilo sehari, pasti harganya mahal jika dikuliti. Liman terus berjalan mendaki bukit, memeluk bungkusan daging itu erat-erat. Ia merasa lega telah meninggalkan desa yang bising. Namun ia tidak tahu, bayangan kelam telah mulai mengikutinya. Jejak kakinya di tanah lumpur bukan lagi hanya jejak kemiskinan, tapi kini menjadi peta bagi keserakahan yang sedang mengintai. Hutan menyambutnya kembali dengan angin dingin yang berbisik. Hati-hati, anak manusia. Rahasiamu kini tercium angin. Napas Liman masih memburu saat kakinya menjejak halaman gubuk yang becek. Ia membanting tubuhnya ke tanah, menyandarkan punggung pada tumpukan kayu jati yang basah. Di pelukannya, bungkusan daun pisang berisi daging sapi itu masih terasa hangat, seolah ia sedang mendekap jantung kehidupan yang berdenyut. Perjalanan mendaki bukit dengan beban seberat itu nyaris mematahkan pinggangnya yang renta, namun anehnya, hati Liman seringan kapas. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia pulang bukan hanya membawa lelah dan arang, melainkan membawa pesta. Aku pulang. Desisnya pada angin. Dari balik pintu gubuk yang terbuka setengah, sepasang mata emas menyala di kegelapan. Loreng muncul, langkahnya senyap bagai hantu. Harimau itu tidak berlari menyambut seperti anjing kampung yang kegirangan. Ia berjalan pelan, penuh wibawa, lalu duduk di hadapan Liman, menatap bungkusan di tangan tuannya dengan naluri purba yang tajam. Liman tersenyum lebar. Senyum yang menarik kulit wajahnya yang rusak hingga terasa kaku, namun ia tak peduli. Lihat apa yang kubawa, kawan.
kata Liman seraya membuka bungkusan itu. Aroma darah segar dan lemak sapi seketika memenuhi udara, mengalahkan bau tanah dan bangkai daun busuk. Mata Loreng membesar. Hidungnya kembang kempis, mengendus aroma kemewahan yang jarang ditemui di rimba ini. Tanpa menunggu lama, Liman menyeret bungkusan itu masuk. Ia menyalakan tungku, bukan untuk membuat arang, tapi untuk merayakan hidup. Api menyala garang, menjilat-jilat pantat kuali hitam. Liman memotong daging itu menjadi bongkahan besar. 2/3 bagian ia lemparkan mentah-mentah ke atas daun pisang di lantai untuk Loreng. Sisanya, ia tusuk dengan ranting bambu dan ia bakar di atas bara. Suara lemak yang menetes ke api terdengar seperti musik terindah di telinga Liman. CS. CS. Asap gurih mengepul, menari-nari di udara, membawa janji kekenyangan. Makanlah, ucap Liman lembut. Loreng tidak perlu disuruh 2 kali. Dengan satu gerakan cepat, rahangnya yang kuat menyambar bongkahan daging itu. Tidak ada suara kerakusan yang menjijikan. Cara makan harimau itu anggun dan efisien. Ia mengoyak daging dengan hormat, seolah menghargai nyawa yang telah hilang demi kelangsungan hidupnya. Liman sendiri makan dengan lahap. Daging bakar itu hanya dibumbui sedikit garam, tapi baginya, rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan raja. Lemak hangat meleleh di lidahnya, mengalirkan tenaga ke seluruh tubuhnya yang selama ini layu seperti ranting kering. Malam itu, gubuk arang yang biasanya sesak oleh hampa dan kesedihan, berubah menjadi hangat. Ada suara kunyahan, ada dengus kepuasan, dan ada kebersamaan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Selesai makan, Liman duduk bersandar pada gentong air, perutnya penuh dan matanya berat. Ia menatap Loreng yang kini sedang menjilati sela-sela cakarnya yang besar. Apakah ini mimpi? Batin Liman bertanya pada sukmanya sendiri. Seumur hidup aku dibuang. Orang-orang melempariku batu. Tapi makhluk paling buas di hutan ini justru duduk tenang di sampingku, berbagi atap dan makanan tanpa menghakimiku. Liman meraba wajah kirinya yang cacat. Tekstur kulit yang kasar dan bergelombang itu selalu menjadi pengingat akan takdirnya yang kelam. Dulu, setiap kali ia kenyang, rasa bersalah akan muncul, merasa tak pantas menikmati hidup. Tapi malam ini, rasa itu hilang. Kau tahu, Loreng. Liman bergumam, matanya menerawang menembus atap rumbia yang bolong, menatap bintang yang berkedip malu-malu. Dulu aku pikir aku akan mati sendirian di sini. Ditemukan membusuk setahun kemudian. Tapi sekarang ada kau. Rasanya aku jadi ingin hidup lebih lama. Loreng mengangkat kepalanya. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Tubuh raksasanya merebah tepat di samping kaki Liman, menjadikan paha pemuda itu sebagai bantal. Berat kepala harimau itu menekan kaki Liman, mengunci posisinya, seolah berkata, "Kau tidak akan kemana-mana." Kantuk yang amat sangat menyerang Liman. Ia membiarkan kepalanya terkulai. Suara jangkrik dan kodok hutan menjadi nina bobo yang mengantar kesadarannya pergi menuju alam mimpi. Namun, tidur bagi Liman bukanlah istirahat. Tidur adalah medan perang. Di tengah malam buta, mimpi buruk itu datang lagi. Selalu mimpi yang sama. Hutan terbakar. Asap hitam mencekik. Dan dari balik asap, muncul bayangan raksasa. Beruang madu dengan mata merah menyala. Cakarnya terangkat tinggi, siap merobek wajahnya. Ida, ampun. Dalam mimpinya, Liman kembali menjadi bocah 10 tahun yang tak berdaya. Ia merasakan panasnya napas beruang itu. Ia merasakan kulit wajahnya terkelupas. Rasa sakit itu begitu nyata, seolah waktu diputar ulang. Sakit, embok. Tolong. Liman meronta-ronta dalam tidurnya. Kakinya menendang-nendang udara. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, membasahi tikar pandan yang lusuh. Napasnya tersengal putus-putus, seolah ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Ia terperangkap dalam teror masa lalu yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah suara berat menembus lapisan mimpi buruk itu. Gruruma. Bukan auman yang memekakkan telinga, melainkan dengkuran rendah yang bergetar hebat. Getaran itu merambat dari lantai tanah, masuk ke tulang punggung Liman, mengguncang kesadarannya. Liman tersentak bangun. Matanya terbelalak liar.
Napasnya memburu kencang. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia menoleh panik ke kiri dan ke kanan, mencari sosok beruang itu. Tapi tidak ada beruang. Yang ada hanyalah kegelapan gubuk yang damai dan sepasang mata bening yang menatapnya dalam jarak 1 jengkal. Loreng ada di sana. Wajah harimau itu tepat di depan wajah Liman. Hewan itu tidak tidur. Ia tahu tuannya sedang bertarung dengan hantu. Loreng mendekatkan moncongnya, lalu melakukan sesuatu yang membuat Liman terpaku membatu. Lidah Loreng yang kasar dan hangat menjilat pipi kiri Liman. Bukan pipi kanan yang mulus, melainkan pipi kiri yang hancur. Bagian wajah yang paling dibenci Liman. Bagian yang membuat manusia lain muntah melihatnya. Loreng menjilatinya perlahan, penuh kehati-hatian, seolah sedang membersihkan luka anaknya sendiri. Loreng, bisik Liman, air matanya tumpah seketika. Jangan, itu buruk, itu jelek. Tapi Loreng tidak berhenti. Ia terus menjilati bekas luka bakar itu. Dan anehnya, setiap sapuan lidah kasar itu meninggalkan sensasi sejuk yang magis. Rasa perih dan panas yang menghantui Liman selama belasan tahun seolah tersedot keluar. Di dalam kegelapan gubuk, Liman melihat sesuatu yang luar biasa. Air liur Loreng yang menempel di wajahnya berpendar samar. Cahaya keemasan tipis menyelimuti bekas lukanya. Tidak menyembuhkan bentuk fisiknya, wajahnya tetap cacat, namun cahaya itu menyembuhkan rasa sakit di dalam sukmanya. Rasa benci pada diri sendiri itu menguap, digantikan oleh rasa damai yang aneh. Liman mengangkat tangannya yang gemetar, memeluk leher besar harimau itu. Ia membenamkan wajahnya ke bulu tebal yang berbau hutan dan kehidupan. Tangisnya pecah. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis pelepasan. Tangis seorang anak yang akhirnya menemukan pelindung setelah tersesat sendirian di belantara takdir. Terima kasih. Isak Liman, suaranya teredam bulu tebal. Terima kasih sudah membangunkanku. Loreng mendengus pelan, lalu merebahkan kepalanya kembali, kali ini menindih dada Liman dengan lembut. Detak jantung harimau yang lambat dan kuat itu menular pada Liman, menenangkan badai di dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan yang merenggut wajah dan masa kecilnya, Liman tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidur dalam pelukan sang Raja Rimba, dijaga oleh kekuatan alam yang lebih tua dan lebih bijaksana dari kejahatan manapun di dunia ini. Di luar gubuk, angin malam berhembus membawa aroma bahaya yang mendekat dari arah desa. Namun di dalam, di bawah cahaya pelita yang meredup, hanya ada kehangatan yang abadi. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Biasanya, matahari akan menerobos celah dedaunan dengan riang, disambut oleh ekor burung kutilang dan cericit tupai yang melompat lincah. Namun hari ini, Rimba tampak menahan napas. Udara terasa berat, menggantung rendah di atas atap rumbia gubuk Liman, seolah langit sedang menurunkan kelambu kelam untuk menyembunyikan sesuatu yang buruk. Liman berdiri di halaman, tangannya memegang sapu lidi yang sudah botak. Ia berhenti menyapu, kepalanya mendongak, hidungnya mengendus udara. Aroma pagi yang segar bercampur embun kini ternoda. Ada bau asing yang menyusup, bau tembakau murahan dan keringat manusia yang asam. Bau yang tidak seharusnya ada di ketinggian ini. Di sampingnya, Loreng yang biasanya tidur bermalas-malasan setelah matahari terbit, kini berdiri tegak. Ekor panjangnya tidak mengibas santai, melainkan kaku dan melengkung ke bawah. Telinganya berputar gelisah, menangkap frekuensi suara yang tak bisa didengar telinga manusia. GRRR. Geraman itu keluar dari dada Loreng, rendah sekali, seperti getaran gempa bumi mikro yang merambat lewat tanah dan menjalar ke kaki Liman. Ada apa, Loreng? Bisik Liman, tangannya otomatis mencengkeram gagang sapu lebih erat. Kau mencium babi hutan? Loreng tidak menjawab. Mata emasnya terpaku tajam ke arah timur, ke arah jalan setapak samar yang menghubungkan gubuk itu dengan desa di kaki bukit. Bulu kuduk di punggung harimau itu meremang, berdiri tegak seperti jarum-jarum peringatan. Jauh di bawah sana, di antara semak belukar yang rimbun, sepasang kaki bersepatu bot kulit sedang melangkah dengan hati-hati. Jagakarsa, sang pemburu yang namanya saja sudah membuat para ibu di desa mendekap anak mereka lebih erat, sedang melakukan apa yang paling ia ahli, melacak. Ia bergerak tanpa suara, tubuh kekarnya menyusup di antara duri rotan seperti ular sanca.
Matanya yang tajam menyapu tanah lumpur, membaca setiap patahan ranting dan lekukan tanah layaknya membaca sebuah kitab suci. Ia berhenti di dekat sebuah pohon mahoni tua. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya menyeringai lebar. Seringai yang penuh dengan nafsu serakah. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia biasa, dan bukan jejak hewan sembarangan. Di tanah becek itu, tercetak tapak kaki kucing besar. Ukurannya raksasa, 2 kali lipat lebih besar dari telapak tangan pria dewasa. Cakar-cakarnya menancap dalam, menunjukkan bobot tubuh yang luar biasa berat. Harimau Sumatera. Gumam Jagakarsa pelan. Jarinya meraba lekukan jejak itu. Tapi ini bukan harimau biasa. Lihat kedalamannya. Beratnya pasti setara kerbau jantan. Namun, bukan hanya ukuran jejak itu yang membuat mata Jagakarsa berkilat. Di pinggiran jejak kaki itu, tersangkut sehelai bulu. Bulu itu rontok dari tubuh sang hewan. Jagakarsa memungutnya. Ia mengangkat bulu itu ke arah sinar matahari yang menerobos tajuk pohon. Napasnya tercekat. Bulu itu berwarna oranye kemerahan, tapi di bagian ujungnya, ada kilauan yang tak wajar. Seperti serbuk emas yang menempel permanen. Jagakarsa menggeseknya dengan ibu jari. Serbuk itu tidak hilang. Itu adalah bagian dari serat bulu itu sendiri. Isu itu benar, desis Jagakarsa, suaranya bergetar menahan gairah. Si buruk muka itu tidak memelihara setan. Dia memelihara tambang emas berjalan. Otak licik Jagakarsa berputar cepat. Jika ia melaporkan ini ke lurah, ia hanya akan dapat ucapan terima kasih dan sedikit upah. Tapi jika ia bisa menangkap hewan ini sendirian, ia akan menjadi raja. Ia bisa menguliti hewan itu, menjual kulit emasnya ke kolektor asing di kota pelabuhan, dan hidup foya-foya 7 turunan. Kerak. Jagakarsa sengaja mematahkan ranting kering di dekatnya. Ia ingin menguji respons buruannya. Di atas bukit, di halaman gubuk, telinga loreng berkedut. Tanpa peringatan, harimau raksasa itu melesat. Gerakannya begitu cepat hingga bagi mata Liman, ia hanya terlihat seperti kilatan bayangan oranye dan hitam yang membelah angin. "Loreng, tunggu! Jangan pergi!" teriak Liman panik. Liman melempar sapunya dan berlari mengejar. Kaki pincangnya membuatnya tertinggal jauh. Jantungnya berdegup gila-gilaan. Ketakutan terbesarnya bukan pada keselamatan dirinya sendiri, melainkan pada keselamatan satu-satunya sahabat yang ia miliki. Jika Loreng turun ke desa dan terlihat warga, tamatlah riwayat mereka. Warga akan datang membawa obor dan tombak, meneriakkan kata-kata musyrik dan pembunuhan. Liman menerobos semak berduri, mengabaikan rasa perih di kulitnya yang tergores. Loreng, kembali. Liman sampai di batas tebing landai. Ia berhenti mendadak, napasnya habis. Di bawah sana, sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri, ia melihat Loreng. Harimau itu berdiri gagah di atas batu besar. Tubuhnya tegang siap menerkam. Namun, Loreng tidak menyerang. Ia hanya menatap ke arah rimbunan pohon bambu di seberangnya dengan tatapan membunuh. Mengeluarkan auman yang menggetarkan isi hutan. Roarer. Suara itu meledak, membuat burung-burung beterbangan panik dari sarangnya. Gema auman itu memantul di lembah, menciptakan ilusi seolah ada 10 harimau yang sedang marah. Dari balik pohon bambu, tidak ada yang keluar. Hening sejenak. Lalu, perlahan, terdengar suara langkah kaki yang mundur teratur. Suara sepatu bot yang menginjak daun kering, menjauh, semakin jauh, dan akhirnya hilang. Loreng masih berdiri di sana selama beberapa saat, memastikan ancaman itu benar-benar pergi. Lalu, bahunya yang tegang perlahan rileks. Ia menoleh ke atas, menatap Liman yang berdiri gemetar di tebing. Tatapan mata hewan itu berubah, dari ganas menjadi lembut namun penuh peringatan. Mereka sudah tahu. Liman merosot terduduk di tanah. Kakinya lemas seperti jeli. Ia tahu apa arti adegan barusan. Hutan ini bukan lagi tempat persembunyian yang aman. Benteng kesunyiannya telah ditembus. Liman turun perlahan, mendekati Loreng. Ia memeluk leher besar hewan itu. Tubuh Loreng masih panas. Adrenalin masih memompa di bawah kulitnya. Kita ketahuan, ya?
bisik Liman getir. Dunia tidak akan membiarkan kita tenang barang sejenak. Saat mereka berjalan kembali ke gubuk, mata Liman menangkap sesuatu di batang pohon mahoni yang dilewatinya. Ada goresan baru di kulit pohon itu. Goresan belati yang membentuk tanda silang, X. Darah Liman tersirap. Itu bukan tanda alam. Itu tanda manusia. Tanda pemburu yang menandai wilayah buruannya. Tanda yang berkata, "Aku akan kembali, dan aku tidak akan meleset." Sesampainya di gubuk, suasana hati Liman berubah drastis. Rasa hangat dan kenyang sisa semalam menguap tanpa sisa. Ia memandang tumpukan patung emas di sudut ruangan dengan tatapan nanar. Benda-benda berkilau itu kini tidak lagi terlihat indah. Mereka terlihat seperti umpan. Umpan yang mengundang hiu-hiu tamak untuk datang mencabik-cabik kedamaian kecilnya. Liman mengambil sebuah karung goni kusam. Dengan gerakan panik dan kasar, ia mulai memasukkan patung-patung emas itu ke dalam karung. Kelinci emas, tikus emas, burung hantu emas. Semuanya ia lempar masuk. Bunyi logam beradu, klontang, terdengar menyakitkan. "Kita harus sembunyikan ini," gumam Liman pada dirinya sendiri. Keringat dingin membasahi pelipisnya yang cacat. "Kalau mereka menemukan ini, mereka akan membunuhmu, Loreng. Mereka akan membelah perutmu karena mengira isinya emas." Liman berlari ke belakang gubuk, ke arah gua kecil yang tertutup akar beringin, tempat ia biasa membuang abu pembakaran. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri. Kukunya patah dan berdarah, tapi ia tak peduli. Ia mengubur karung itu dalam-dalam, lalu menimbunnya dengan tanah dan daun busuk. Matahari mulai tergelincir ke barat, namun bagi Liman, kegelapan sudah datang sejak siang tadi. Malam itu, Liman tidak menyalakan api. Ia duduk dalam gelap, memeluk lutut, dengan golok tumpul di pangkuannya. Loreng berbaring di depan pintu. Matanya terbuka lebar, mengawasi kegelapan. Tidak ada lagi nyanyian jangkrik yang damai. Yang ada hanyalah suara detak jantung Liman yang berpacu dengan waktu. Perang sudah dimulai. Dan Liman, si pemuda cacat yang seumur hidupnya selalu kalah, kini harus bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada sekadar rasa lapar. Ia harus melawan keserakahan manusia. Di kejauhan, di desa yang gemerlap oleh lampu minyak, Jagakarsa sedang duduk di warung tua. Ia mengeluarkan bulu harimau berujung emas itu, meletakkannya di meja, dan tersenyum pada kawan-kawannya yang bermata buas. "Siapkan jaring besi," kata Jagakarsa pelan. "Besok malam, kita akan menangkap dewa." Malam itu tidak memiliki bulan. Langit di atas hutan larangan hitam pekat seperti tinta tumpah, menelan bintang-bintang tanpa sisa. Kesunyian yang biasanya menenangkan kini terasa mencekik. Seolah semesta sedang menahan napas menunggu bencana. Liman tidak tidur. Ia duduk meringkuk di sudut gubuk. Golok tumpul tergenggam erat di tangan kanannya yang berkeringat dingin. Matanya yang nanar menatap pintu anyaman bambu, satu-satunya penghalang tipis antara dirinya dan dunia luar yang kejam. Di sampingnya, Loreng mondar-mandir gelisah. Ekor harimau itu mengibas-ngibas kasar, menciptakan suara seret-seret di lantai tanah. Hewan itu menggeram rendah tanpa henti, sebuah sinyal bahaya yang terus menyala di kepalanya. Naluri purbanya menangkap getaran langkah kaki yang mendekat, getaran niat jahat yang lebih busuk daripada bau bangkai. "Tenang, Loreng, tenang," bisik Liman, meski suaranya sendiri terdengar seperti ranting kering yang patah. Ia berusaha menenangkan sahabatnya, padahal sukmanya sendiri menjerit ketakutan. Tiba-tiba, hutan yang gelap itu meledak dalam cahaya. Duar, bukan petir, melainkan suara tembakan senapan lantak yang ditembakkan ke udara. Burung-burung malam menjerit terbang. Suasana hening seketika pecah berkeping-keping. Dari balik pepohonan, muncul puluhan titik api. Obor-obor menyala merah, bergerak cepat mengepung gubuk reot itu seperti barisan mata setan yang melayang. Bau minyak tanah yang menyengat langsung menusuk hidung Liman, mengalahkan aroma hutan yang sejuk. "Keluar kau, buruk muka!" Teriakan itu terdengar kasar dan parau. Brak! Pintu anyaman bambu itu ditendang hingga jebol. Serpihan bambu tajam berhamburan ke dalam. Liman terlonjak berdiri, mengacungkan goloknya dengan tangan gemetar hebat. Cahaya obor menyerbu masuk, menyilaukan mata kirinya yang buta dan mata kanannya yang sehat.
Di ambang pintu, berdiri sosok-sosok tinggi besar dengan wajah tertutup kain hitam. Tapi Liman mengenali postur tubuh pemimpin mereka. Jagakarsa. Pemburu itu melangkah masuk dengan angkuh. Sepatu bot kulitnya menginjak tikar pandan tempat Liman biasa sholat. Di tangannya, bukan senapan yang ia pegang, melainkan sebuah jaring besar yang terbuat dari rantai besi tipis namun kuat. Di pinggangnya, terselip belati panjang. "Jangan mendekat," teriak Liman. Suaranya pecah karena histeria. "Ini rumahku. Pergi kalian, manusia serakah." Jagakarsa tertawa. Tawanya menggema, kering dan tanpa rasa belas kasih. "Rumah? Ini kandang babi, Liman. Dan kami tidak butuh izinmu. Kami datang untuk menjemput emas yang kau sembunyikan." Tanpa aba-aba, dua orang anak buah Jagakarsa menerjang maju. Liman mencoba mengayunkan goloknya. Tapi ia hanyalah pemuda cacat yang kurang gizi. Dengan mudah, tangan kekar salah satu penjahat itu menepis golok Liman hingga terlempar ke sudut ruangan. Terang. Bug. Sebuah pukulan keras mendarat di perut Liman. Napasnya putus seketika. Tubuhnya yang kurus terhempas ke lantai tanah, melingkar menahan sakit yang luar biasa. Rasa mual naik ke kerongkongan. Ia merasa rusuknya retak. "Ikat dia." Seret keluar. Perintah Jagakarsa dingin. "Bakar gubuk ini kalau perlu. Biar setan itu keluar dari persembunyiannya." Tangan-tangan kasar mencengkeram kerah baju Liman, menyeretnya keluar dari gubuk seperti menyeret karung sampah. Liman meronta, kakinya menendang-nendang lemah. Wajahnya terbenam ke lumpur halaman. "Loreng! Lari! Lari!" teriak Liman serak, mulutnya penuh tanah. Ia tidak peduli pada nyawanya sendiri. Ia hanya ingin sahabatnya selamat. Ia tahu, manusia-manusia ini membawa jaring besi itu untuk menyakiti Loreng. Namun, Loreng tidak lari. Dari dalam kegelapan gubuk, terdengar suara yang membuat nyali para penjahat itu ciut seketika. Bukan sekadar geraman, tapi suara gemuruh seperti gunung berapi yang hendak meletus. Roar! Sesosok bayangan besar melompat keluar, menerjang pintu yang sudah hancur. Loreng mendarat di tengah halaman, di antara Liman dan para pengepung. Saat cahaya puluhan obor menimpa tubuhnya, semua orang ternganga mundur. Napas mereka tercekat. Malam itu, Loreng tidak terlihat seperti hewan biasa. Bulu lorengnya berpendar terang. Garis-garis hitam di tubuhnya menyala seperti bara api, sementara bulu oranyenya berkilau seolah terbuat dari emas cair yang mengalir. Mata hewan itu bukan lagi mata binatang, melainkan dua bola cahaya putih yang menyilaukan, menatap tajam penuh amarah ilahiyah. Ada aura magis yang begitu kuat memancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitar gubuk terasa panas dan bergetar. "Itu dia!" desis Jagakarsa, matanya membelalak lebar, antara ketakutan dan keserakahan yang memuncak. "Itu siluman emasnya. Lihat kulitnya. Itu harta karun. Mundur. Dia bukan harimau biasa," teriak salah satu anak buahnya ketakutan. Kakinya gemetar melihat ukuran Loreng yang seolah membesar 2 kali lipat karena amarah. Loreng membuka mulutnya, memamerkan taring yang kini terlihat seperti pisau kristal. Ia siap menerkam siapa saja yang berani menyentuh Liman. Satu langkah maju dari Loreng membuat 3 orang penjahat jatuh terduduk saking takutnya. Liman mengangkat kepalanya dari lumpur, menatap punggung bercahaya sahabatnya itu dengan air mata bercucuran. "Loreng, kau indah sekali." Namun, Jagakarsa tidak mundur. Keserakahan telah menutupi akal sehatnya. Ia tahu kelemahan makhluk-makhluk halus seperti ini. Mereka terikat pada hukum besi dan kotoran duniawi. "Jaringnya." "Sekarang," teriak Jagakarsa. 4 orang anak buahnya yang paling berani maju serentak dari 4 penjuru arah angin. Mereka melemparkan jaring besi itu tinggi-tinggi ke udara. Jaring itu bukan jaring biasa. Setiap simpulnya diberi pemberat timah hitam dan dilumuri darah babi, sebuah ritual klinik untuk melemahkan kekuatan gaib. Loreng mencoba melompat menghindar, bergerak secepat kilat. Namun, jaring itu terlalu lebar. Dan ada sesuatu yang salah. Kakinya terasa berat. Serat. Jaring besi itu jatuh menimpa tubuh Loreng yang bercahaya.
Begitu besi dingin yang kotor itu menyentuh bulu emasnya, terdengar suara mendesis yang mengerikan. SSS hahaha. Seperti besi panas yang dicelupkan ke air es. Cahaya di tubuh Loreng meredup seketika. Aum. Jeritan Loreng kali ini bukan auman kemarahan, melainkan jeritan kesakitan. Besi-besi itu membakar kulitnya. Sihir yang melindunginya padam oleh kotoran dan niat jahat manusia. Tubuh raksasanya ambruk ke tanah. Terbelit rantai besi yang semakin ia meronta, semakin kencang mengikat. Dapat, seru Jagakarsa penuh kemenangan. Loreng berguling-guling di lumpur, mencoba menggigit jaring besi itu, tapi taringnya beradu sia-sia dengan logam. Ia menatap Liman dengan tatapan sayu. Matanya yang tadi bersinar putih kini kembali menjadi emas redup yang basah oleh air mata. Liman merasa jantungnya dicabut paksa. Ida, jangan sakiti dia. Liman bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya. Ia menerjang Jagakarsa, mencoba merebut belati di pinggang pemburu itu. Sebuah tindakan putus asa dari seorang pecundang yang ingin menjadi pahlawan. Namun Jagakarsa hanya menoleh santai, lalu menghantamkan gagang obor ke pelipis Liman. Bug! Dunia Liman berputar. Langit malam runtuh. Darah hangat mengalir menutupi mata kanannya. Ia jatuh tersungkur tepat di depan wajah Loreng yang terikat. Tangan Liman yang lemah terulur, menyentuh hidung Loreng yang basah lewat celah jaring besi. Maafkan aku. Bisik Liman. Suaranya menghilang di telan kegelapan yang datang menjemput kesadarannya. Aku gagal melindungimu. Sayup-sayup. Sebelum pingsan total, Liman mendengar tawa Jagakarsa yang menggema mengerikan. Bawa binatang ini. Kita kuliti dia di alun-alun desa besok pagi. Biar semua orang melihat bagaimana rupa uang emas yang sesungguhnya. Malam itu, hutan menangis. Angin berhenti berhembus. Dan di dalam jaring besi yang dingin, sang Dewa Rimba meneteskan air mata yang berubah menjadi butiran mutiara hitam saat jatuh ke tanah. Tanda duka cita yang paling dalam dari alam semesta. Kesadaran kembali pada Liman bukan dengan lembut, melainkan ditarik paksa oleh rasa panas yang menyengat. Uhuk, uhuk. Asap tebal menyesaki paru-parunya. Liman terbatuk keras, memuntahkan sisa rasa pening akibat pukulan di kepala. Matanya yang pedih terbuka perlahan, mencoba menembus kabut kelabu yang berputar-putar di sekelilingnya. Pemandangan di hadapannya adalah neraka kecil. Gubuk tempatnya bernaung selama 15 tahun. Istana buruk rupa yang melindunginya dari hujan dan hinaan, kini sedang dimakan api. Lidah api berwarna jingga menjilat-jilat tiang bambu dengan rakus, merambat naik ke atap rumbia yang kering. Suara kayu yang terbakar, kretek-kretek, terdengar seperti tawa ejekan takdir yang tak kunjung puas menyiksanya. Liman mencoba bergerak, namun tubuhnya terkunci. Tangannya terikat kuat ke belakang tiang penyangga utama gubuk dengan tali ijuk yang kasar. Kakinya pun dililit erat. Jagakarsa dan anak buahnya tidak membunuhnya. Mereka melakukan hal yang lebih kejam. Mereka meninggalkannya hidup-hidup untuk dipanggang perlahan bersama kenangannya, atau mati lemas di telan asap. Bagi mereka, nyawa Liman bahkan tidak berharga sebutir peluru timah. Loreng. Panggil Liman serak. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada napas hangat. Pandangan Liman jatuh ke lantai tanah di depannya. Di sana, di tempat Loreng tadi diseret paksa, terdapat butiran-butiran hitam legam yang berserakan. Itu adalah air mata Loreng yang membatu. Mutiara hitam. Jejak kesedihan sang Dewa Rimba yang diculik oleh keserakahan manusia. Rasa putus asa menghantam sukma Liman lebih keras dari api yang mendekat. Untuk apa aku selamat? Batinnya menjerit getir. Aku gagal. Aku cuma sampah cacat yang sok jadi pahlawan. Seharusnya aku mati saja di sini. Biar api ini menghapus jejakku dari dunia yang busuk ini. Biar aku jadi abu, menyatu dengan angin, dan hilang selamanya. Liman memejamkan mata, pasrah. Panas api mulai terasa membakar kulit wajah kirinya yang memang sudah rusak. Ia siap menjemput maut. Ia membayangkan wajah neneknya, Embok Rondo, tersenyum melambaikan tangan dari balik asap. Sreet. Cit. Cit. Suara itu kecil, nyaris tak terdengar di tengah gemuruh api. Liman membuka mata. Di lantai tanah, di antara kepulan asap hitam,
ia melihat pergerakan. Bukan satu, tapi puluhan, ratusan. Sekawanan tikus hutan bermata merah bermunculan dari lubang-lubang tanah dan sela-sela dinding yang belum terbakar. Mereka tidak lari menjauh dari api. Mereka justru berlari mendekat ke arah Liman. Liman terbelalak. Apakah ini akhir hidupnya? Dimakan tikus sebelum hangus terbakar? Namun, tikus-tikus itu tidak menggigit kakinya. Seekor tikus besar, mungkin pemimpin kawanan itu, yang telinganya sobek sebelah, memanjat naik ke bahu Liman. Hewan pengerat itu mencicit panik di telinga Liman, lalu turun ke belakang punggungnya. Kerik, kerik, kerik. Liman merasakan getaran di pergelangan tangannya. Tikus itu menggigiti tali ijuk yang mengikatnya. Dan bukan hanya satu. Belasan tikus lain mengerubungi ikatan di kaki dan tangannya. Gigi-gigi tajam mereka bekerja secepat kilat menggerogoti serat tali yang keras. Ingatan Liman terlempar ke masa lalu. Ke malam-malam sepi di gubuk ini. Saat ia kelaparan, ia sering melihat tikus-tikus ini mencuri sisa singkong bakarnya. Liman tidak pernah memukul atau meracuni mereka. Ia justru sering menyisihkan remah-remah roti kering di sudut ruangan. Makanlah, ucap Liman dulu. Kita sama-sama pencuri kehidupan di hutan ini. Dan malam ini, karma itu berbuah. Makhluk-makhluk kecil yang paling hina, yang paling sering diinjak manusia, kini datang menyelamatkan nyawanya. Terima kasih. Bisik Liman, air matanya menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru yang menusuk tulang. Ayo, teman-teman kecil, cepat sedikit. Api di atap semakin besar. Sebuah balok kayu berapi jatuh berdebum hanya 1 meter di samping Liman, memercikan bunga api ke wajahnya. Panasnya tak tertahankan. Tali di tangannya putus. Liman menyentakkan tangannya bebas. Ia segera merobek ikatan di kakinya yang sudah setengah putus digigit tikus. Kawanan tikus itu langsung berhamburan lari keluar. Menyelamatkan diri, tugas mereka selesai. Liman berdiri, terhuyung. Asap tebal membuatnya buta sesaat. Gubuk ini akan runtuh dalam hitungan detik. Ia harus keluar. Tapi sebelum lari, matanya menangkap sesuatu di lantai. Butiran mutiara hitam air mata loreng. Tanpa pikir panjang, Liman membungkuk, memungut 1 butir mutiara itu. Saat ia menggenggamnya, sensasi dingin yang menenangkan menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya, meredam rasa sakit akibat luka-lukanya. Ada denyut energi aneh di sana. Denyut naluri loreng yang memanggilnya. Kejar aku, Liman. Jangan biarkan mereka mengambil jiwaku. Suara itu bergema jelas di dalam kepalanya. Itu bukan halusinasi. Itu adalah ikatan batin yang telah terjalin lewat daging dan kasih sayang. Liman tidak lagi merasa seperti ranting kering. Genggaman pada mutiara itu memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takutnya terbakar habis bersama gubuk itu, menyisakan 1 emosi murni, amarah. Ia menendang dinding anyaman bambu yang sudah rapuh terbakar. Brak! Liman melompat keluar tepat saat atap gubuk itu runtuh total, menimbulkan ledakan bunga api yang membumbung tinggi ke langit malam. Liman berdiri di halaman, bermandikan cahaya merah dari gubuknya yang menjadi api unggun raksasa. Ia menatap ke arah jalan setapak yang menuju desa. Jejak sepatu bot dan seretan benda berat terlihat jelas di lumpur. Mereka membawa loreng ke sana, ke dunia manusia yang kejam. Liman meraba pinggangnya. Kosong. Goloknya hilang. Ia tidak punya senjata. Tubuhnya kurus, kakinya pincang, wajahnya cacat. Lawannya adalah pemburu bersenjata api dan parang. Tapi Liman ingat siapa dirinya. Ia adalah pembuat arang. Ia adalah orang yang bermain dengan api setiap hari. Ia tahu cara membakar, dan ia tahu cara bertahan dalam panas. Liman berjalan menuju tungku pembakaran arang yang ada di samping gubuk. Satu-satunya struktur yang tidak terbakar karena terbuat dari tanah liat keras. Ia merogoh ke dalam, mengambil sebatang kayu ulin yang sedang membara ujungnya. Kayu itu berat, padat, dan apinya awet. Ia mengangkat obor darurat itu tinggi-tinggi. Wajahnya yang separuh rusak diterangi cahaya api, menciptakan bayangan setan yang mengerikan. Mata kanannya yang sehat menatap tajam ke arah kegelapan hutan,
sementara mata kirinya yang buta seolah melihat dimensi lain. Jagakarsa, geram Liman. Suaranya bukan lagi suara pemuda cengeng. Suaranya berat, penuh dendam dan sumpah serapah. Kau pikir kau mengambil binatang? Kau mengambil separuh nyawaku. Tunggu aku. Aku akan datang. Dan aku akan membakar keserakahanmu sampai jadi abu. Liman mulai berlari. Ia tidak berjalan pincang lagi. Adrenalin dan kekuatan aneh dari mutiara hitam di sakunya membuat kakinya seolah melayang. Ia menerobos semak belukar, menuruni bukit terjal dalam kegelapan malam. Rasa sakit di kakinya hilang. Rasa perih di wajahnya hilang. Yang ada hanya fokus. Ia adalah peluru yang ditembakkan oleh takdir, melesat menuju jantung desa. Di sekelilingnya, hutan seolah membuka jalan. Duri-duri rotan menyingkir. Akar pohon yang biasanya menjegal, kini menjadi pijakan yang kokoh. Angin berhembus di punggungnya, mendorongnya maju lebih cepat. Alam merestuinya. Alam marah, dan Liman adalah tangan kanannya. Di kejauhan, suara gonggongan anjing desa mulai terdengar. Fajar sebentar lagi akan menyingsing. Liman harus sampai sebelum matahari terbit. Sebelum pisau Jagakarsa menyentuh kulit emas loreng. Malam ini, si buruk muka tidak turun gunung untuk mengemis atau menjual arang. Ia turun untuk menagih hutang darah. Kokok ayam jantan pertama baru saja membelah kesunyian subuh. Namun alun-alun desa Karangturi sudah digenangi lautan manusia. Kabut pagi yang biasanya dingin dan damai, kini terasa sesak oleh hawa nafsu yang kelam. Ratusan pasang mata menatap ke tengah lapangan dengan sorot mata lapar. Campuran antara ketakutan purba dan rasa ingin tahu yang tamak. Di pusat alun-alun, di bawah beringin kurung yang keramat, berdiri sebuah kandang besi raksasa di atas gerobak sapi. Jeruji besinya tebal, berkarat, dan dililit kawat berduri. Di dalam penjara sempit itu, sang Raja Rimba terbaring lemah. Tubuh loreng yang agung kini tampak menyedihkan. Bulu emasnya kusam, tertutup lumpur kering dan darah yang mulai menghitam. Tidak ada lagi pendar cahaya ilahi yang menyelimuti tubuhnya. Ia meringkuk di sudut kandang. Napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat, seperti mesin tua yang kehabisan oli. Jaring besi berdarah babi masih membebat tubuhnya, menyerap setiap inci kekuatan magis yang ia miliki. Di atas panggung kayu darurat di sebelah kandang, Jagakarsa berdiri gagah. Ia mengangkat belatinya tinggi-tinggi, memantulkan bias cahaya obor yang masih menyala di sekeliling lapangan. Wajahnya berseri-seri, wajah seorang pemenang yang mabuk kuasa. "Lihatlah, saudara-saudaraku," teriak Jagakarsa. Suaranya menggelegar mengalahkan kasak-kusuk warga. "Lihatlah apa yang selama ini bersembunyi di hutan kita. Ini bukan harimau biasa. Ini adalah siluman pesugihan peliharaan si buruk muka." Warga desa bergidik ngeri. Ibu-ibu menutup mata anak mereka. Kata siluman dan pesugihan adalah mantra yang paling ampuh untuk memancing kebencian di desa ini. Selama ini panen kita gagal. Hujan membawa banjir. Itu semua karena makhluk musyrik ini menyedot rezeki desa. Hasut Jagakarsa semakin menjadi-jadi. Ia menendang jeruji besi itu dengan sepatu botnya. Terang. Loreng tersentak kaget. Tapi ia terlalu lemah untuk mengaum. Ia hanya mendesis pelan. Mata emasnya menatap nanar ke arah kerumunan, mencari satu wajah yang ia kenal. "Hari ini," lanjut Jagakarsa, seringai liciknya melebar, "kita akan memusnahkan kutukan ini. Kita akan menyembelihnya saat matahari terbit, dan membuang bangkainya ke sungai agar sial desa ini hilang selamanya." Tentu saja Jagakarsa berbohong. Ia tidak akan membuang bangkainya. Ia akan mengulitinya diam-diam dan menjual kulit emas itu seharga kerajaan. Tapi warga desa yang bodoh dan ketakutan bersorak setuju. "Bunuh! Bunuh! Bakar!" Teriakan massa membumbung tinggi, menciptakan energi negatif yang pekat. Tepat saat Jagakarsa hendak menempelkan bilah belatinya ke leher loreng dari celah jeruji, sekadar untuk memancing darah pertama, sebuah suara teriakan membelah kerumunan dari arah jalan masuk desa. "Jangan sentuh dia, manusia laknat!" Semua kepala menoleh serentak. Hening menyergap alun-alun dalam sekejap. Di ujung jalan, muncul sosok yang membuat darah siapapun yang melihatnya membeku.
Itu bukan manusia. Itu tampak seperti demit yang baru merangkak naik dari neraka. Liman berdiri di sana. Tubuhnya hangus. Pakaiannya compang-camping sisa terbakar, memperlihatkan kulitnya yang penuh luka lecet dan memar. Wajah kirinya yang cacat tampak semakin mengerikan di bawah cahaya remang subuh. Merah membara karena hawa panas dan amarah. Rambutnya acak-acakan penuh abu. Namun yang paling menakutkan adalah apa yang ada di tangan kanannya. Ia menggenggam sebatang kayu ulin besar yang ujungnya masih menyala dengan api merah membara. Asap hitam mengepul dari obor darurat itu, mengikuti langkahnya. Liman berjalan terpincang-pincang membelah kerumunan. Tidak ada yang berani menghalanginya. Warga desa mundur ketakutan, membuka jalan seolah air laut yang terbelah. Hawa panas yang memancar dari tubuh Liman bukan hanya panas api, tapi panas dendam kesumat. "Kau!" desis Jagakarsa, matanya menyipit tak percaya. "Kau seharusnya sudah jadi arang di gubukmu." Liman tidak menjawab. Ia terus melangkah maju, menyeret kakinya yang sakit. Matanya terkunci pada sosok Loreng di dalam kandang. Saat melihat tuannya datang, Loreng mengangkat kepala. Telinganya tegak. Dari sela-sela jeruji, ia mengeluarkan suara rintihan pelan yang menyayat hati. "Merawu." Suara itu begitu lembut, begitu kontras dengan wajah garangnya, membuat beberapa warga desa tertegun. Itu bukan suara siluman jahat. Itu suara makhluk yang merindukan sahabatnya. Liman sampai di depan panggung. Ia menancapkan tatapan mata kanannya yang tajam ke wajah Jagakarsa. "Lepaskan dia." Suara Liman rendah, bergetar, namun penuh penekanan yang menusuk tulang. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. "Kalianlah yang jahat. Kalianlah siluman yang sebenarnya." "Tutup mulutmu, sampah!" bentak Jagakarsa. Ia melompat turun dari panggung, berdiri di hadapan Liman dengan belati terhunus. Tubuh Jagakarsa 2 kali lebih besar dari Liman. "Warga desa, lihat dia. Dia membela iblis ini. Dia pasti sudah gila karena ilmunya. Dia memberiku makan saat aku lapar," teriak Liman balik. Air mata bercampur abu mengalir di pipinya. Ia berbalik menghadap warga. "Kalian membuangku. Kalian melempariku batu. Tapi hewan ini merawatku seperti saudaranya sendiri. Siapa yang lebih manusiawi, dia atau kalian?" Kata-kata Liman menampar kesadaran beberapa orang tua di barisan depan. Mereka menunduk malu. Tapi Jagakarsa tidak membiarkan suasana berbalik. "Itu tipu daya setan. Habisi dia sebelum dia memanggil bala bantuan gaib," seru Jagakarsa. 2 orang anak buah Jagakarsa maju membawa parang. Liman tidak gentar. Tangan kirinya meraba saku celananya yang bolong. Jemarinya menyentuh mutiara hitam itu. Seketika, gelombang energi hangat meledak di telapak tangannya. Rasa sakit di kakinya lenyap. Detak jantungnya melambat, namun tenaganya berlipat ganda. Naluri bertarung yang bukan miliknya, melainkan naluri sang harimau, mengalir masuk ke dalam darahnya. Saat anak buah Jagakarsa mengayunkan parang, Liman bergerak dengan kecepatan yang mustahil bagi seorang pincang. Ia menunduk, menghindar, lalu menyodorkan kayu berapi di tangan kanannya ke wajah penyerang itu. "Wus! Aarg! Panas!" Penyerang itu mundur sambil menutupi wajahnya. Liman berputar, mengayunkan kayu ulin itu seperti gada, menghantam lutut penyerang kedua. Brak! Tulang beradu kayu. Orang itu jatuh tersungkur. Warga desa menjerit histeris. Mereka melihat Liman bukan sedang berkelahi, tapi sedang menari dengan api. Gerakannya liar namun presisi. Jagakarsa geram. "Dasar tidak berguna." Sang pemburu maju sendiri. Ia menerjang Liman dengan belatinya, mengincar leher. Liman menangkis dengan kayu ulinnya. Kayu itu terpotong, tapi berhasil menahan serangan fatal. Mereka bergumul. Jagakarsa jauh lebih kuat. Ia menendang perut Liman, membuat pemuda itu terpental mundur dan jatuh tepat di depan kandang besi. Punggung Liman menabrak jeruji. Dari dalam kandang, Loreng menggeram marah melihat tuannya disakiti. Ia memaksakan diri berdiri. Cakarnya menggaruk lantai besi hingga memercikan api. Jagakarsa tertawa menang.
Ia berjalan mendekat, memutar-mutar belatinya. Sudah selesai, buruk muka. Ucapkan selamat tinggal pada Dewa Pelindungmu. Liman terengah-engah di tanah. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Ia menoleh ke belakang, menatap mata loreng dari balik jeruji. Tangan Liman yang menggenggam mutiara hitam menyelinap masuk ke sela jeruji, menyentuh kaki depan loreng. Belum. Bisik Liman. Kita belum selesai. Saat kulit Liman, mutiara hitam, dan tubuh loreng bersentuhan, keajaiban itu terjadi. Mutiara hitam di tangan Liman pecah menjadi debu cahaya. Duar. Bukan suara ledakan mesiu, tapi suara ledakan energi sukma. Cahaya emas yang menyilaukan meledak dari dalam kandang. Tubuh loreng menyerap cahaya itu. Jaring berdarah babi yang mengikatnya hangus terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bulu kusamnya berubah kembali menjadi emas berkilauan, lebih terang dari matahari yang baru terbit. Ukuran tubuhnya membesar, otot-ototnya membengkak penuh kekuatan semesta. Loreng mengaum. Kali ini, aumannya bukan suara hewan. Itu adalah suara guntur yang menjatuhkan vonis. Roar. Getaran suara itu begitu dahsyat, hingga kaca-kaca jendela rumah di sekitar alun-alun pecah berderai. Kuda-kuda penarik gerobak lari ketakutan. Dan yang paling mengerikan, gembok besi tua yang mengunci pintu kandang itu tidak kuat menahan tekanan energi dari dalam. Kelang! Pintu kandang besi itu jebol, terlempar terbang melewati kepala Jagakarsa dan menancap di batang pohon kelapa 10 meter jauhnya. Asap mengepul dari dalam kandang yang kini terbuka. Jagakarsa mundur, wajahnya pucat pasi. Kakinya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk. Belatinya terlepas dari tangan. Dari balik asap, sepasang kaki emas melangkah keluar. Sang Raja Rimba telah lepas. Dan kali ini, tidak ada belas kasih di mata beningnya. Hanya ada api penghakiman. Liman berusaha bangkit, berpegangan pada roda gerobak. Ia menyeringai ke arah Jagakarsa yang kini merangkak mundur ketakutan. Kau ingin melihat wujud asli, uang emas, itu, Jagakarsa? Tanya Liman dengan suara parau yang penuh kemenangan getir. Nah, sekarang dia ada di hadapanmu. Ambillah kalau kau mampu. Alun-alun desa Karangturi tenggelam dalam keheningan yang magis. Baru beberapa detik yang lalu tempat ini riuh oleh teriakan kebencian dan sorak-sorai pembunuhan. Namun kini, setelah pintu kandang besi itu jebol dan Sang Raja Rimba menampakkan wujud aslinya, tak ada satupun manusia yang berani bernapas. Bahkan angin subuh pun seolah berhenti berhembus. Takut mengganggu momen sakral ini, Loreng berdiri di tengah lapangan, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah matahari pagi telah turun ke bumi dan mengambil wujud seekor harimau. Setiap helai bulunya adalah benang cahaya yang berdenyut hidup. Hawa panas yang keluar dari tubuhnya bukan lagi panas api yang menghancurkan, melainkan kehangatan agung yang membuat lutut siapapun gemetar. Di bawah kaki raksasa itu, Jagakarsa terbaring meringkuk seperti ulat yang kepanasan. Wajah pemburu yang biasanya angkuh dan bengis itu kini pucat pasi. Matanya terbelalak menatap maut yang indah di hadapannya. Ia bisa merasakan napas Loreng yang berat menerpa wajahnya. Bau mas hutan yang pekat bercampur dengan aroma logam mulia memenuhi rongga hidungnya. Grrrhahaha. Loreng membuka mulutnya perlahan. Taring-taring kristalnya berkilat mengerikan. Ia merendahkan tubuhnya, otot-otot bahunya menegang, siap untuk satu gigitan terakhir yang akan memisahkan kepala Jagakarsa dari tubuhnya. Ini adalah eksekusi alam. Hukuman bagi mereka yang tamak dan berani mengusik keseimbangan rimba. Jagakarsa memejamkan mata, air kencing merembes membasahi celananya. Ampun, jangan bunuh aku. Rintihnya, suaranya hilang ditelan ketakutan. Berhenti. Suara itu serak, patah-patah, namun memiliki otoritas yang aneh. Liman menyeret kakinya yang pincang, maju mendekat. Ia berdiri tepat di antara moncong harimau yang menganga dan leher pemburu yang pasrah. Tangan Liman yang kurus dan hangus terangkat, menahan dada bidang Loreng. Jangan, Loreng, bisik Liman, matanya menatap tajam ke dalam bola mata emas sahabatnya. Jangan kotori taring sucimu dengan darah kotornya. Dia tidak pantas. Loreng mendengus, uap panas keluar dari hidungnya,
menerpa wajah Liman. Mata hewan itu masih memancarkan amarah kesumat, seolah bertanya, "Mengapa? Dia membakar rumah kita. Dia menyakiti kita." Liman tersenyum getir. Ia mengelus pipi harimau itu, mengabaikan panas yang melepuhkan kulit jarinya. "Jika kau membunuhnya, kita tidak ada bedanya dengan dia," ucap Liman lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. "Kita bukan pembunuh. Kita bukan siluman seperti yang mereka tuduhkan. Kita hanya ingin hidup tenang." Kata-kata itu bagaikan mantra penjinak. Ketegangan di otot loreng perlahan mengendur. Cahaya menyilaukan di tubuhnya meredup, menyisakan pendar lembut yang damai. Hewan itu mundur selangkah, menuruti perintah tuannya, meski matanya masih menatap Jagakarsa dengan jijik. Liman berbalik, menatap Jagakarsa yang masih gemetar di tanah. "Pergilah," kata Liman dingin. "Bawa nyawamu yang tidak berharga itu pergi dari sini. Dan jangan pernah injakan kakimu di hutan larangan lagi." Jagakarsa membuka matanya. Ia melihat kesempatan. Ia melihat Liman yang lengah dan membelakanginya. Watak serakah dan jahat di hatinya terlalu mendarah daging untuk bisa dihapus oleh rasa takut sesaat. Dengan gerakan tiba-tiba yang licik, Jagakarsa menyambar belatinya yang tergeletak di tanah. "Mati kau, buruk muka. Binatang itu milikku," teriak Jagakarsa gila. Ia melompat bangkit, menghunuskan belati ke punggung Liman. "Awas!" jerit seorang warga desa. Tapi loreng lebih cepat dari kedipan mata. Kali ini, sang Raja Rimba tidak menggigit. Ia hanya mengaum. "Ro'aar." Auman itu diarahkan tepat ke wajah Jagakarsa dari jarak 0 senti. Gelombang suara yang keluar bukan hanya suara fisik, tapi gelombang energi murni. Blar. Jagakarsa terpental ke belakang seolah dihantam palu raksasa tak kasat mata. Tubuhnya melayang 5 meter, lalu menghantam batang pohon beringin dengan suara tulang patah yang mengerikan. Kerak, pria itu jatuh ke tanah, belatinya terlempar jauh. Namun, ia tidak mati. Ia menggeliat-geliat, matanya melotot kosong menatap langit, mulutnya berbusa. Ia tertawa-tawa sendiri. "Emas, emas di mana-mana. Hahaha, langitnya emas, mataku emas." Racau Jagakarsa tak karuan. Ia telah menjadi gila. Jiwanya hancur berantakan karena menatap langsung ke dalam mata dewa saat ia berniat jahat. Keserakahannya telah memakan kewarasannya sendiri. Ia hidup, tapi jiwanya telah mati, terperangkap dalam ilusi emas abadi yang menyiksa. Warga desa mundur serentak, ngeri melihat nasib sang pemburu. Liman menghela napas panjang, tubuhnya yang lelah akhirnya menyerah. Ia terhuyung, hampir jatuh, namun tubuh besar loreng segera menopangnya. Liman bersandar pada bulu hangat sahabatnya itu. Kini, matahari benar-benar terbit. Sinar pagi menyinari alun-alun, menyatu dengan cahaya tubuh loreng, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun ingin bersujud. Seorang nenek tua, yang dulu sering memalingkan muka jika melihat Liman, perlahan maju. Ia berlutut, meletakkan dahinya ke tanah. "Ampunkan kami, Nak Liman," isak nenek itu. "Ampunkan kami yang buta ini." Satu persatu, warga lain mengikuti. Pak Lurah, pedagang pasar, pemuda-pemuda yang dulu melemparinya batu, semuanya berlutut. Mereka tidak menyembah Liman sebagai dewa, melainkan bersujud karena rasa malu yang teramat sangat. Mereka sadar, selama ini mereka telah membuang manusia paling mulia di antara mereka dan justru mengikuti iblis berwujud Jagakarsa. "Kami salah, kami pendosa." Gemas suara penyesalan memenuhi alun-alun. Liman menatap lautan manusia yang bersujud itu dengan tatapan kosong. Dulu, inilah yang ia impikan. Diterima, dihormati. Tapi sekarang, saat ia mendapatkannya, rasanya hampa. Hatinya sudah terlalu lelah untuk merasakan kebanggaan. "Bangunlah," suara Liman parau. "Jangan bersujud padaku. Aku cuma pembuat arang." Liman menepuk leher loreng pelan. "Ayo pulang, kawan. Tempat kita bukan di sini." Bau manusia terlalu menyengat. Tanpa menoleh lagi, Liman berjalan tertatih meninggalkan alun-alun,
berpegangan pada punggung harimau emas raksasa itu. Masa membelah jalan, memberikan hormat tertinggi. Tidak ada yang berani menahan mereka. Tidak ada yang berani meminta emas. Mereka hanya menatap punggung pemuda cacat dan Dewa Rimba itu menjauh, menghilang di telan kabut pagi menuju hutan yang sunyi. Di belakang mereka, Jagakarsa masih tertawa-tawa gila di bawah pohon beringin, menjadi monumen hidup tentang bahaya nafsu yang tak terkendali. Liman kembali ke hutan, tapi ia tahu, ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Gubuknya sudah jadi abu. Rahasianya sudah terbongkar. Namun, saat ia melihat Loreng yang berjalan gagah di sampingnya, Liman tahu ia memiliki segalanya. Ia tidak punya rumah, tapi ia punya semesta. Ia tidak punya wajah tampan, tapi ia punya hati yang mampu menaklukkan Raja Hutan. Di ujung jalan setapak, saat desa sudah tak terlihat, Liman berhenti sejenak. Ia meraba sakunya. Mutiara hitam itu sudah hilang, menjadi debu. Tapi sebagai gantinya, ia merasakan sesuatu di saku lainnya. Sisa patung kelinci emas yang sempat ia selamatkan. Liman mengambil patung emas itu, menimangnya sejenak, lalu melemparkannya jauh-jauh ke dalam jurang. Kita tidak butuh ini untuk bahagia, kan, Loreng? Loreng menoleh. Mata beningnya berkedip jenaka. Ia mengangguk. Mereka pun berjalan masuk ke dalam rimbunnya pepohonan, meninggalkan dunia manusia yang bising dengan segala kemewahan semuanya. 3 hari setelah peristiwa di alun-alun, Liman masih tidur beratapkan langit. Ia dan Loreng berlindung di bawah ceruk tebing batu kapur, sekitar 200 meter dari puing-puing gubuknya yang telah menjadi abu. Pagi itu, udara hutan terasa lembab dan dingin. Liman terbangun karena suara riuh yang asing. Bukan suara kicau burung, melainkan suara langkah kaki ratusan orang dan denting besi beradu kayu. Liman tersentak duduk. Jantungnya berdegup kencang. Trauma itu masih ada. Apakah mereka kembali? Apakah Jagakarsa punya sekutu yang ingin membalas dendam? Ia menoleh ke arah Loreng. Harimau emas itu sedang duduk santai di bibir tebing, menjilati cakarnya dengan tenang. Ekornya mengibas pelan, ritmenya santai. Tidak ada geraman, tidak ada tanda bahaya. Mata bening hewan itu justru menatap ke arah bekas gubuk Liman dengan sorot penuh minat. Apa yang terjadi? Bisik Liman, merangkak maju untuk mengintip dari balik semak pakis. Pemandangan di bawah sana membuat napas Liman tercekat di tenggorokan. Ratusan warga desa Karangturi telah memenuhi halaman gubuknya yang hangus. Tapi kali ini, tangan mereka tidak memegang obor atau parang. Mereka memegang cangkul, gergaji, palu, dan potongan-potongan kayu jati besar yang masih berbau getah segar. Mereka sedang bekerja. Tanpa dikomando, seolah digerakkan oleh satu sukma penyesalan yang sama, warga desa sedang membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Ibu-ibu menyapu abu hitam yang mengotori tanah. Pemuda-pemuda kekar menggali lubang fondasi baru. Bapak-bapak tua menyerut bambu petung untuk dijadikan tiang. Liman terpaku. Ia melihat Pak Lurah sedang memanggul karung semen di bahunya yang tua. Ia melihat pemuda yang dulu sering mengejeknya, buruk muka, kini sedang mencangkul tanah dengan keringat bercucuran. Wajahnya serius dan penuh hormat. Tak. Suara palu yang menghantam paku terdengar seperti detak jantung baru bagi hutan yang sepi ini. Liman memberanikan diri turun. Saat kakinya menginjak tanah halaman, kesibukan itu berhenti seketika. Hening. Semua mata tertuju pada Liman. Tidak ada tatapan jijik. Tidak ada tatapan takut. Yang ada hanyalah mata-mata yang basah. Mata yang memohon ampun tanpa suara. Seorang pria paruhbaya, tukang kayu terbaik di desa, maju selangkah. Ia membuka topinya, meremasnya di dada dengan gugup. "Nak Liman," ucap pria itu, suaranya serak. Kami tidak bisa mengembalikan gubukmu yang lama. Kenangan di dalamnya sudah jadi abu. Tapi izinkan kami menggantinya. Bukan gubuk arang, tapi rumah. Rumah yang layak untuk penjaga hutan ini." Liman membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh gumpalan emosi yang getir namun manis. Kenapa? Hanya itu yang berhasil ia bisikan. Kenapa repot-repot? Karena kami berhutang nyawa, jawab seorang ibu yang membawa bakul nasi.
Dan kami berhutang kemanusiaan padamu. Kami sudah menjadi binatang, sementara kau tetap menjadi manusia. Ini adalah cara kami menebus dosa, meski kami tahu ini takkan pernah cukup. Liman menunduk, melihat kakinya yang kotor. Air mata hangat menetes jatuh ke tanah. Selama 15 tahun ia mendambakan penerimaan ini. Ia pikir ia harus menjadi kaya atau tampan dulu untuk mendapatkannya. Ternyata, ia hanya perlu menjadi pemaaf. Lanjutkan, kata Liman pelan, mengusap matanya kasar. Tapi jangan pakai kayu sembarangan. Loreng tidak suka kayu yang baunya apek. Warga desa tersenyum lega. Suasana tegang mencair. Siap, Nak Liman. Ini kayu jati tua. Grade A. Seru tukang kayu itu bersemangat. Hari itu menjadi pesta gotong royong terbesar dalam sejarah desa. Liman duduk di atas batu besar, didampingi Loreng yang berbaring malas di sampingnya. Mereka seperti raja dan panglima perang yang sedang mengawasi pembangunan istana. Beberapa anak kecil, yang dulu lari ketakutan melihat Liman, kini memberanikan diri mendekat. Mereka tidak mendekati Loreng, karena masih takut, tapi mereka mendekati Liman. Om Liman, ini minumnya. Seorang gadis kecil menyodorkan gelas bambu berisi teh manis hangat. Liman menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah gadis kecil itu. Gadis itu tidak melihat bekas luka bakar di wajah Liman. Ia hanya melihat mata Liman yang teduh. Terima kasih, Enduk, ucap Liman. Teh itu terasa seperti nektar surga. Pembangunan itu berlangsung cepat, seolah ada sihir yang membantu. Mungkin memang ada. Setiap kali para pekerja kelelahan, angin hutan yang sejuk akan berhembus, memulihkan tenaga mereka. Setiap kali mereka kehausan, mata air di dekat gua mengalir lebih deras dan jernih. Alam merestui rekonsiliasi ini. Menjelang senja, sebuah bangunan baru telah berdiri gagah di bekas tanah abu itu. Itu bukan gubuk reot. Itu adalah sebuah rumah kayu bergaya joglo mungil namun kokoh. Dindingnya dari papan jati yang diamplas halus. Atapnya dari genteng tanah liat yang baru, bukan lagi rumbia yang mudah bocor. Ada teras luas di depannya, tempat duduk-duduk sore. Dan yang paling istimewa, warga membuatkan sebuah balai-balai besar berlapis permadani tebal di sudut teras. Itu untuk Loreng, kata Pak Lurah malu-malu. Supaya dia tidak perlu tidur di tanah lagi. Liman berjalan tertatih menaiki tangga rumah barunya. Aroma kayu baru dan ket minyak memenuhi hidungnya. Ia menyentuh tiang penyangga rumah itu. Solid. Seperti harga dirinya yang baru saja dipulihkan. Ia masuk ke dalam. Ada tempat tidur kasur kapuk. Barang mewah yang seumur hidup belum pernah ia cicipi. Ada lemari berisi pakaian baru. Baju koko putih, sarung tenun, dan celana katun yang bersih. Ada dapur yang penuh dengan persediaan beras, gula, dan dendeng sapi. Kali ini dendeng sungguhan, bukan emas. Ini berlebihan. Ini terlalu indah untuk seorang pembuat arang fana. Liman keluar lagi ke teras, menatap warga desa yang berkumpul di halaman, menunggu reaksinya dengan cemas. Ini. Liman menelan ludah. Ini terlalu bagus untukku. Tidak ada yang terlalu bagus untuk orang yang hatinya seluas samudra. Nak, sahut nenek tua yang dulu pertama kali bersujud padanya. Malam itu, diadakan syukuran sederhana. Tumpeng nasi kuning disajikan di atas daun pisang. Liman makan bersama warga desa. Loreng ikut makan di sampingnya, menikmati seekor kambing guling utuh yang dipersembahkan khusus oleh juragan ternak desa, sebagai permintaan maaf karena dulu sering menuduh Loreng mencuri ternak. Di bawah cahaya bulan dan lampu petromax, Liman melihat sesuatu yang ajaib. Bukan sihir emas, bukan auman guntur. Keajaiban itu adalah senyuman. Warga desa tertawa bersamanya. Mereka mendengarkan cerita Liman tentang hutan. Mereka bertanya tentang cara membuat arang yang baik. Liman, si buruk muka yang bisu dan terisolasi, kini menjadi pusat perhatian, menjadi guru, menjadi bagian dari keluarga besar yang disebut masyarakat. Hingga larut malam, satu persatu warga pamit pulang turun gunung. Istirahatlah, Nak Liman, kata mereka. Besok kami akan kirim bibit buah-buahan untuk ditanam. Ketika suasana kembali sunyi, tinggallah Liman dan Loreng di teras rumah baru itu. Liman duduk di kursi goyang rotan,
hadiah dari pengrajin mebel. Ia menatap langit malam yang bersih. Bintang-bintang berkedip jenaka, seolah mengedipkan mata padanya. "Kau lihat itu, Loreng?" tanya Liman pelan. Loreng, yang sedang kekenyangan makan kambing, hanya bergumam malas. "Merump. Mereka membangun rumah ini bukan karena takut padamu," kata Liman, matanya menerawang. "Mereka membangunnya karena mereka ingin berdamai dengan hati nurani mereka sendiri. Rumah ini adalah monumen rasa bersalah mereka. Dan aku menerimanya. Karena dengan menerima, aku membebaskan mereka dari beban dosa." Liman meraba wajahnya yang cacat. Anehnya, malam ini ia tidak merasa jelek. Ia merasa wajah ini adalah peta perjalanan hidupnya. Setiap parutan luka adalah tanda bahwa ia pernah bertarung dengan nasib dan menang. "Dulu aku berdoa minta wajahku sembuh," bisik Liman. "Tapi sekarang aku sadar, bukan wajahku yang perlu sembuh, tapi cara dunia melihatku yang harus sembuh. Dan hari ini, dunia telah sembuh." Loreng bangkit, berjalan mendekati Liman, dan meletakkan kepala besarnya di pangkuan tuannya. Liman membenamkan jari-jarinya ke dalam bulu emas yang lembut itu. Di dalam rumah yang berbau harapan itu, Liman akhirnya mengerti arti kekayaan yang sesungguhnya. Bukan patung kelinci emas, bukan mutiara hitam. Kekayaan adalah memiliki tempat untuk pulang, dan memiliki seseorang, atau seekor harimau, yang setia menunggumu di sana. Malam semakin larut. Kabut turun memeluk rumah joglo itu dengan lembut, menjaganya dari mimpi buruk masa lalu yang takkan pernah berani datang lagi. Waktu adalah sungai yang mengalir tanpa suara, menghanyutkan duka dan mengubah batu karang tajam menjadi kerikil halus yang indah. Tanpa terasa, 50 musim penghujan telah berlalu membasahi atap genteng rumah joglo di tepian hutan itu. Desa Karangturi telah berubah. Jalanan tanah kini berbatu rapi. Anak-anak kecil yang dulu minum teh di teras Liman, kini telah menjadi kakek nenek yang menimang cucu. Nama Jagakarsa telah lama terkubur, dilupakan seperti debu yang tersapu angin. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, rasa hormat penduduk desa terhadap penjaga rimba di atas bukit. Liman kini telah menjadi sosok yang sangat tua. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini membungkuk dimakan usia. Rambutnya memutih sempurna seperti kapas. Kulitnya keriput, menyamarkan bekas luka bakar di wajah kirinya hingga nyaris tak terlihat lagi. Ia bukan lagi si buruk muka. Ia adalah Mbah Liman, pertapa bijak yang senyumnya sesejuk embun pagi. Sore itu, senja turun dengan warna ungu kemerahan yang magis. Langit tampak seperti lukisan kanvas raksasa yang sedang merayakan perpisahan matahari. Liman duduk di kursi goyang rotan kesayangannya di teras. Selimut wol tebal menutupi kakinya yang mulai mati rasa. Matanya yang rabun menatap hamparan hutan yang menghijau di depannya. Napasnya pendek-pendek, terdengar lirih seperti suara ranting kering yang bergesekan ditiup angin sepau-sepau. Di sampingnya, berbaring sang sahabat abadi, Loreng. Anehnya, waktu seolah tidak berani menyentuh harimau itu. Bulu emasnya masih berkilau cemerlang. Tidak ada uban, tidak ada kerutan. Ototnya masih sekuat baja. Mata beningnya masih memancarkan pendar keilahian. Ia adalah makhluk yang melampaui hukum fana. Ia setia menemani Liman melewati masa muda hingga masa renta, menjadi saksi bisu setiap tarikan napas tuannya. "Loreng," panggil Liman, suaranya nyaris tak terdengar, hanya berupa bisikan angin. Harimau besar itu mengangkat kepalanya. Ia tidak mengaum. Ia mengeluarkan suara cufing, dengusan lembut tanda kasih sayang, lalu meletakkan dagunya di lutut Liman yang gemetar. Liman tersenyum. Tangannya yang penuh urat biru bergerak lambat, mengelus kepala harimau itu. "Rasanya minyak di pelitaku sudah hampir habis," gumam Liman. Matanya menerawang jauh, menembus batas cakrawala. "Aku lelah, kawan. Tulang-tulangku rasanya ingin istirahat di dalam tanah yang hangat." Loreng menatap Liman dalam-dalam. Di mata emas itu, Liman tidak melihat kesedihan. Ia melihat undangan. Sebuah pemahaman purba bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan hanya pintu gerbang menuju hutan yang lebih luas. "Apakah kau akan menungguku di sana?" tanya Liman lagi. Loreng mengedipkan mata perlahan.
Tentu saja. Angin sore berhembus lebih kencang, membawa aroma bunga sedap malam yang mekar lebih awal. Daun-daun berguguran, menari-nari di halaman rumah. Suasana menjadi begitu hening dan sakral. Burung-burung berhenti berkicau, seolah memberikan penghormatan terakhir. Liman memejamkan matanya. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia melihat kilas balik hidupnya. Ia melihat api pembakaran arang yang panas. Ia melihat wajah neneknya. Ia melihat cemoohan warga. Ia melihat jaring besi berdarah. Dan akhirnya, ia melihat wajah-wajah warga desa yang tersenyum padanya saat membangun rumah ini. Semua rasa sakit, rasa lapar, dan rasa sepi itu perlahan menguap. Hatinya terasa ringan. Sukmanya yang selama ini terikat pada tubuh yang cacat, kini merasa bebas. Terima kasih, semesta. Batin Liman. Terima kasih telah mengubah arang hitam ini menjadi sesuatu yang berharga. Napas Liman memberat, lalu perlahan berhenti. Dada yang naik turun itu kini diam. Tangan yang mengelus kepala harimau itu terkulai lemas. Jantung yang telah berdetak selama 80 tahun, akhirnya beristirahat. Mbah Liman telah pulang. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan air mata. Saat nyawa Liman lepas, sebuah cahaya keemasan muncul dari tubuh tuanya. Cahaya itu lembut, hangat, dan berbentuk sosok pemuda yang gagah. Wajahnya utuh, tanpa cacat, tanpa luka bakar. Ia tersenyum cerah, senyum yang paling bahagia yang pernah ada. Roh Liman berdiri di hadapan jasadnya sendiri. Ia tidak merasa takut. Loreng bangkit berdiri. Tubuh fisiknya tetap di sana, menjaga jasad Liman, namun roh Loreng, wujud astralnya yang lebih besar dan bercahaya, keluar memisahkan diri. Roh Loreng mengaum pelan. Bukan auman yang menakutkan, melainkan sebuah nyanyian penyambutan. Merawu. Roh Liman menaiki punggung roh Loreng. Mereka terlihat seperti ksatria cahaya dan kendaraan dewanya. Mereka mulai berjalan. Bukan menuju langit, melainkan masuk ke dalam hutan. Pepohonan menyibak memberi jalan. Bunga-bunga bermekaran di setiap jejak langkah mereka. Hutan larangan menyambut rajanya yang baru. Liman tidak mati, ia hanya pindah tugas. Dari penjaga gubuk, menjadi roh penjaga keseimbangan alam. Keesokan harinya, ketika warga desa naik ke bukit untuk mengantar pisang goreng kesukaan Mbah Liman, mereka menemukan jasad tua itu duduk damai di kursi goyang. Wajahnya tersenyum, seolah sedang bermimpi indah. Tidak ada harimau di sana. Loreng telah menghilang secara fisik bersamaan dengan perginya napas Liman, meninggalkan jasad sahabatnya agar bisa diurus manusia. Warga desa menangis, tapi tangis mereka diiringi rasa syukur. Mereka memakamkan Liman tepat di samping pusara neneknya, di bawah pohon beringin tua yang rindang. Di nisan kayunya, mereka tidak menulis nama Liman. Mereka mengukir kalimat sederhana. Di sini bersemayam hati yang lebih murni dari emas. Tahun demi tahun berlalu. Rumah joglo itu tetap terawat, dijadikan tempat singgah bagi para pencari ketenangan. Konon, setiap malam bulan purnama, atau saat hutan sedang terancam bahaya oleh penebang liar, warga desa sering melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk meremang sekaligus takjub. Di puncak bukit, di antara kabut yang menusuk tulang, terlihat bayangan dua sosok bercahaya emas. Seorang pemuda yang menunggangi harimau raksasa. Mereka berdiri diam, mengawasi desa dengan tatapan penuh kasih sayang. Dan jika kau mendengarkan dengan seksama di tengah malam yang sunyi, kau tidak akan mendengar suara jangkrik. Kau akan mendengar suara auman rendah yang menggema di lembah. GRRRHHH. Itu bukan suara ancaman. Itu adalah suara janji. Janji bahwa selama kebaikan masih ada di hati manusia, sang penjaga rimba dan sahabatnya akan selalu ada di sana. Melindungi, mengawasi, dan mengingatkan kita semua bahwa kekayaan sejati tidak berkilau seperti logam, melainkan hangat seperti pelukan. Dan di sanalah, di antara bayang-bayang pohon dan sinar rembulan, kisah Liman dan Loreng hidup abadi selamanya. Tamat.